Nyan tu lagi nyan buka hubungan lele mualim itu pegat hubungan antara Kerukuh dengan Malaysia mekat ke Sumatera karena tidak ada penghasilan. Paling raya penghasilan mereka itu di bumi Aceh. Nyo hanali dua urut hanali urusan Jakarta dengan Aceh, Sumatera dengan Aceh putus hubungan, kita langsung buat ke Malaysia. Maka lun himbau kepada masyarakat Aceh, jangan buang-buang kesempatan emas ini. Urang silot na bakat nak jauh pulang Aceh. Hai bangsa baik dengut, nak rencana nak jauh pulang Aceh. Allahu Akbar. Ayah minta masalah ini yang razia plat BK. Yang perlu kalian ketahui, kenapa sibuk sekali Gubernur Sumatera itu membuat razia plat BK tu. Yang mendepa derana. Ini adalah gara-gara pemimpin Aceh, Gubernur Aceh, Mualim, dibuka jalur perdagangan Kerukuh dengan Malaysia. Ya Sumatera, takoh hubungan diplomasi atau hubungan dagang. Karena kenapa? Selama ini apa yang kita rasakan, hai bangsa mulia? Padi tunggu paling luah belang di Aceh. Tip ke muka sabi iblau padi dikirim ke di Medan. Di offer balik ber dari dia. Kenapa ber bisa mahal pada ayat ber? Padinya hasil daripada Aceh. Inilah permainan Cina Medan. Makanya sedikit demi sedikit tunggu. Borosa. Ya, Borosa. Mualim sempat memberitakan bahwa untuk mengeluarkan semua eskavator atau alat berat yang berkegiatan di hutan-hutan Aceh itu segera dikeluarkan. Itu ada tubit eskavator, beko-bekonya tubit mandu. Nyo gena bi ketenangan kepada rakyat. Kalian boleh percaya atau tidak itu terserah. Tapi kalian nanti lihat ketika mandum bekonyo kami petebit mandum tunggu akan dikeluarkan semacam surat keputusan Gubernur Aceh bahwa rakyat silakan ya tambang muh mendoa cok behak rakyat yang lain puas kepada hak daerah Aceh untuk pembangunan pembangunan Aceh ke depan. Habanyo tunggu. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Al-mu'addamu isma wa makna indallah wal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil haqqa 'ala lisani wa qalbi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada'fina syaqiyya wa la mahruma. Hadirin kaum muslimin, medan ayah sidang pengunjung dakwah yang berbahagia, marilah saban-sari kita nyo bersama hantam pernah tua sabe-sabe kita nyo ucapkan rasa syukur yang begitu mendalam kepada Sang Pencipta Allah ilahun haq yang sabi-sabi melimpahkan rahmatnya kepada getanyo sehingga ni bab malamnya dengan dorongan daripada kekuatan iman seorang hamba getanyo bersama dan melangkah
bak tempat yang cukup berbahagia, bak tempat yang sabi nuplek akan nikmat dan karunia-Nya. Nyo di atas apa saja yang Allah berikan, jangan pernah kita lupakan, bahkan berkewajiban oleh hamba untuk selalu bersyukur terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, menyangkut dengan nikmat yang diberikan Allah, masih ada manusia yang sengaja mendustakan, bahkan tidak mengakui bahwa apa yang mereka miliki itu datangnya daripada Allah. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah pernah dan menyebutkan pada satu kalimat oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebuah kalimat yang Allah ulang-ulang, bahkan sampai 20 saga diulang-ulang oleh Allah. Nikmat Tuhan yang mana yang kalian dustakan? Artinya duknole hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah dan juga malaikat serta hari akhirat. Kurung silun bahkan babi ukta nikmatnya getanya sampai-sampai terlepas daripada kontrol keimanan. Semua kita tahu tidak ada suatu apapun yang ada pada diri manusia yang kon atra Allah, bandung atra Allah. Hanya saja kecolongan kitanya manusia daripada lalai diperbudak oleh hawa nafsu, sehingga kita lupa yang hakikat daripada kehidupan itulah untuk ibadah dan mencari perbekalan untuk bertanya kembali ke alam akhirat kelak. Baik pernah tua orang silu bahawa hidupnya hanya sementara. Makanya kalau kita bisa memahami sebenarnya untuk apa kita ini diciptakan oleh Allah, kupui oleh manusianya, kupui oleh Allah, apakah hanya untuk berlomba-lomba meminta mencari rezeki, mengumpulkan harta, atau berumah tangga untuk memperbanyak keturunan? Semata-mata katanya diciptakan oleh Allah ialah pada kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berbicara illa liya'budun, kecuali untuk ibadat, untuk menyembah. Pertanyaan pada diri pribadi kita masing-masing, seandainya pun kita beribadah, tahu tidak siapa yang memerintahkan ibadah tersebut? Sudah kenal tidak siapa yang menciptakan kita dan memerintahkan kita untuk ibadat? Udipnya kan semena-mena umi, udipnya kan mekana kibancit, butuh proses penggalian akan ilmu pengetahuan agama untuk dapat menyempurnakan akan ilmu ketauhidan. Dapatlah kita mengenal akan Sang Khaliq ilahun haq. Subhanallah. Orang silun, semakin jauh kita mempelajari ilmu ketauhidan, hati-hatilah, semakin terlena hati kita dalam kenikmatan dunia, sehingga tiba masa ketika ketuh ajal sidro orang sidro anak manusia nyohanli Allah bi kesempatan kedua kali. Yang perlu digarisbawahi adalah udip getanyo manusia mi ayah ibarat kartu HP. Tanyo mendum na HP kan supaya mudah kita memberikan contoh. Nyo udip tanyo lagi kartu HP mi. Apabila lalai tua tabuh pulsa, maka tibalah dia akan menghadapi masa tenggang. Di masa tenggang pun kurang kepedulian kita, bahkan banyak kelupaan, maka dia akan menghadapi masa pemblokiran. Demikianlah katanya udipnya lalai bak lalai dengan perkara-perkara yang hana perle, sehingga berhadapanlah kita dengan sakit,
dengan berpindahnya segala nikmat, maka apabila pun tidak sadar dan tidak segera bertobat, maka akan menghadapi yang namanya kematian. Urang si orang tua ayah yang berbahagia, penting mempelajari ilmu ketauhidan. Lebih-lebih dah kalian berusaha di Aceh Utara itu sempat beredar khabar ya, bahwa jitu melom aliran sesat, na'udzubillah. Aliran sesatnya dilai berkembang di Birian, di Matang Lumpang 2. Cuma karena cepat diambil sikap oleh para alim ulama juga pihak pemerintahan, maka berhasil kita tumpaskan dan kita bubarkan. Tapi bukan berarti ini sudah selesai, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Nyonalom, sebagaimana yang beredar di media sosial hari ini, semua kita menyaksikan, ada salah seorang anak manusia, dia mengaku keturunan Aceh, bahkan mantan santri Dayah. Urunyo kaji tamong Kristen, na'udzubillah ya Allah. Nyan manusia yang kait tamong Kristen yang membawa nama Aceh, Umi, pernah satu ketika, menurut informasi dia dari keturunan PD kalau saya tidak salah, le Kristen le kapeji necok le abu di kuta krung, Allah maghfir lahu kadrana, necok le abu di kuta ne bertaubat sigam Acehnya. Ketika dia telah kembali ke dalam Islam, tunggu maghrib itrun dari rumahnya di LR tu berangkat lam ke DU apa kena Sidi Kalang Batu Beras Tagi, kembali Kristen. Urunyo ji cerita berkowar-kowar di media sosial. Umi, kenapa di setiap ceramah selalu saya menyinggung tentang pemuda Kristennya tu? Karena dia diberi tugas. Nyan anak muda Aceh yang kait pudamong Kristen yang jibi tugas. Ini yang perlu kita wanti-wanti dan selalu kita wajib waspada terhadap anak-anak keturunan Aceh. Bakji uronyo hijau tugas Umi. Tugas rekrut sebanyak-banyaknya anak-anak muda keturunan Aceh. Yang hangup tanya, kenapa mesti Aceh? Karena Aceh dianggap bibit unggul oleh mereka pembenci-pembenci Islam. Hati-hatilah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Nyani ji lagi nyai tamong Kristen nunggu jiba ke di Italia. Italia ba di na gereja terbesar di seluruh negara nunggu di dunia, itu ada gereja terbesar. Yang dico anak muda Aceh yang kaya mong Kristen yang tunggu ipuduk bak mimbar Paulus, dinyatakanlah oleh Paulus atau pendetanya nanti kan, wahai jamaahku sekalian, yang jamaah gereja di Itali itu dari berbagai penjuru dunia, seluruh dunia tunggu. Awaknya ni pegat reuni, ipegat persatuan antar negara, baik itu dalam setahun 2 kali. Icok anak muda Aceh ipudu ada mimbar Paulus, ipegah apa oleh Paulus atau pendeta. Wahai jamaahku sekalian, coba kalian saksikan pemuda ini. Nyoi ji bak mai bak yah i Aceh, ne i Aceh, du ne Aceh, indatu Aceh, dan keturunan Islam yang murni. Bahkan si pemuda ini mantan santri di pesantren Aceh. Coba kalian lihat, cikalan Mbak Uronyo, dia rela meninggalkan agama Islam dan dia sekarang berada dalam agama kita. Artinya apa? Di muka bumi agama kita lah yang benar, yang menancarai mekatmu. Dan yang perlek Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang perlekat informasi benda tu apa ya? Dia sekarang diberi tugas untuk melacak lokasi Aceh yang akan dibangun gereja nantinya atas nama Aceh, GMA, Gereja Metodis Aceh. Cepat atau lambat ini akan dibangun. Maka hadirin yang berbahagia, sama-samalah kita lebih fokus mengontrol anak-anak kita, baik itu dari segi pendidikan atau pergaulan mereka.
Ini adalah tugas utama bagi kita agar anak-anak kita nyomi baik sampai di pulau ke kau. Akidah nomor 1. Bahkan Allah yarham Abu Tu di belang beladi sampai-sampai nawasiatkan, hati-hatilah hai bangsa Aceh terhadap pendangkalan akidah. Sampai-sampai awaknya hani imian urau malam. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah surat 20, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kafir Yahudi tidak akan sengap. Sengap Yahudinya terus akan memerangi Islam hatta tattabi'a millatahum, sebelum kita orang Islam semuanya beralih pandangan, semuanya mengikuti sesembahan mereka, baru mereka akan diam. Makanya Abu katanya sabi-sabi dimanapun pertemuan, baik pengajian ataupun tausiah singkat, yang lebih dominan beliau sampaikan ialah jagalah akidah daripada anak-anak keturunan Aceh. Inilah tugas utama Umi. Antarkan mereka pada tempat-tempat pengajian, bak balai abad, bak dayah-dayah yang struktur keilmuannya, jalur itu ngupak dengan abuya katanya Allah yarham di Darussalam Labuhan Haji. Nyo kono jalur tak setel. Oh nyo butoi dayah. Jom. Oh nyo butoi tempat berat. Jom. Tanyo kodro dah haik dah jaga Umi. Haik. Kita selaku orang tua semuanya mengakui bahawa untuk 100% kita mengontrol mereka ini tidak sanggup. Makanya ada tempat-tempat menggali, mengkaji ilmu agama, tempatkan mereka di sana. Setidaknya kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk getanya persiapkan generasi-generasi Aceh yang nantinya regenerasi Acehnya, agamanya kita wariskan di tangan mereka, insyaallah. Subhanallah. Salam ma'assalam. Sama-sama pula getanya alamatkan dalam pangkuan yang mulia, lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unsyilun, kita semua selalu membacakan selawat kepada Nabi. Bertatupu lebih umi, sebelum Nabi Muhammad itu lahir, hana anak manusia yang bernama Muhammad, hana. Tapi ketika Nabi kitanya lahir Nabi antara dua buah watim. Makna dua buah watim di sini saja bisa kita gambarkan ya. Dua buah watim, akhir daripada watim malam, awal daripada watim fajar. Artinya akhir kegelapan, awal fajar yang terang menderang. Cahaya nur kenabian akan meliputi nur ilmullah yang nantinya akan dimasukkan dalam dada anak manusia yang ketika itu merajalela dalam lembah kejahilan. Lahir Nabi mulia Umi menyodi luar nanggro kembali lepui le rana ingin tolong tak gege ana jadi ko puyo na ingin putu lo nya pu kebiasa mono dia jabat dakwah urang ke mono bak putu laga utang dengkuyan pakai yang tu uno ancu dah utang leo. Umi di atasnya mandum luntuan secara pribadi serta rombongan melaki maaf beri datang yang pertama kepada masyarakat dan kepada panitia penyelenggara. Bukan berarti lun ya petelat-telat wate, tidak. Limong malam uliket luntuan pidato di Sungai Pawuh Langsa, selesai hina lun tembak ke DU Aceh Barat Selatan, idih put malam beklam terakhir selesai sidih mi langsung berangkat rencana cok bajai ganto berangkat ke nombak dra no truk mentang kapoh put asar urumo ubirin. Jadi karena lum fikir lelah tat hanam tu mai istirahat mu perubah ruang fiat, ternyata jadeh dengut
Poh 6 pukul 5 menit terkejut lun ya Allah kapoh 6. Makanya ini bukan sesuatu yang disengaja, tapi harap diperbanyak maklum karena keterbatasan katanya pun ruang transport yang terbatas, maka ada kekurangannya dari pihak kamu melaki maaf berdaya datang maaf urung siang tuan berbahagia si muta istirahat ham tu memeu bak jalan punongon ujian tantangan rintangan berbagai macam, tapi alhamdulillah dengan izin Allah bak malamnya tuan kan nabi kesempatan oleh Allah untuk hadir di hadapan Umi dan ayah. Maka malamnya Umi, marilah sama-sama sedikit kita membuka pencerahan terhadap Nabi kita yang mulia. Urung syiklun wate Nabi galom lahi, mesidro anak manusia hana nama Muhammad. Tapi negalan keagungan, agung Nabi itu agung. Siapa yang mengagungkan? Allah Subhanahu wa taala. Allah nepa agung Nabi pun dia berkali Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad mempunyai perilaku yang begitu agung. Allah yang memberikan stempel keagungan. Urung silot wate Nabi kemulahi katon tersebarlah berita bahwa akan lahir seorang anak manusia, dia diberi nama Muhammad, nantinya dia akan menjadi seorang nabi penutup daripada sekalian nabi dan rasul. Itu tersebar pane beritanya daripada pemuka-pemuka agama bahawa tenyan ahli-ahli kitab ya, pun lagi-lagi pendeta, pokoknya ahli kitab, mereka menemukan ada salinan-salinan dalam kitab Gopogarinan akan lahir seorang anak manusia, dia bernama Muhammad. Maka tersebar berita urung syiklun betapa agungnya nama dengan kemuliaan Muhammad. Bawa tanya ketika tersebar berita urinong yang tengok-tengok mume, maaf ya, tengok mume dia pegah balako cubang untuk terlahir anak tanya dabunan Muhammad je. Patacok nanya yang hana ngetrend sagai di kalangan kita, hana namanya hai cubang ilu lundunga kan gepegah le pemuka agama, gepegah ente akan lahir anak manusia bernama Muhammad, ente diangkat menjadi nabi. Maka terlahir anak tanya ente dabunan Muhammad, so tengok anak tanya je ke nabi. Artinya kan zaman kan kamu mangurun kan, tapi itu tidak boleh karena semua itu berlaku ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita lah yang memperoleh nama tersebut yang lebih ulah. Paling pertama itulah Nabi kita yang mulia. Negara ni keagungan. Wadai tamong 12 Rabiul Awal bagaimana sontak umat Islam merayakan Maulid Nabi. Luar biasa. Monyo di daerah nyomi kena Libanon, Turki, Mesir. Nyan monyo itamong 12 Rabiul Awal oleh pemerintahan digalang dana untuk ipegot pernak-pernik tu. Lagi di Kabupaten PD ya kena. Bak jalan yang dihias lampu madu. Tapi di luar negara bak langit tu. Di udara dihias lampu cukup laga. Lagian pergantian malam, tenggelam matahari, terbit bulan, selesai solat maghrib orang semuanya gudong atas jalan nunggu saksikan kedewati karena nanti lagak tak dengan hitungan mundur nunggu meledak lampunya bertuh nunggu itu tulisan nama Nabi cukup lagak menulis dia tu udah siap-siap manusia semangat sontak ini karena kan mereka sedang mengagungkan memperingati kembali hari kelahiran Nabi yang mulia karena lahir Nabi tunggu yang merupakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nudang urang mandum nunggu kalau nu watu tiba-tiba meledak lampunya. Mutulis sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Birian nyambak go bak tanya mi di Indonesia lembuisa peringatan Maulid Nabi di Indonesia, di Aceh nomor 1 nu. Memang hai lain tempat, lain karakter kan, lain model. Monyo di PD dengku nyan monyo pernak-perniknya luar biasa pegon dengku, bahkan puluhan juta bipeng untuk pegon pernak-pernik. Kalau di Aceh Barat melabuhnya, melabuh Nagan Raya Aceh Selatan bilang PD nyan hana dominan kepada hias jalan, tapi mereka lebih utama makanan melimpah ruah, melapih-lapih hidang. Bahkan di halaman masjid mereka itu dibuat semacam kerupuk dengan kuihnya dipasang talor untuk memeriahkan. Anak umi cukup saja berangkat makanan. Ya Allah ya Tuhan, daerah Aceh Barat, Aceh Barat Selatan, makanan mereka sabah rumah wajib manok 20 boh, itik 20 boh, ungkut 20 kilo, sabah rumah nya hana rumahnya ya bantu rumah je ni hana urusan pakat rumah je pindah budra ke. Inilah di Aceh luar biasa kan, beda bagi tanya ni kan hina bagi tanya bagi tanya mulut saya kan nama nak mupak mentang tak apa je nyanlah nak mupak yang nak mupak nama nak bek tanggung-tanggung tak merayakan urolahi Nabi tunggu. Walau uronyo di Aceh mentang na orang yang berani mengatakan bahawa perayaan Maulid itu bid'ah. Nyan haba cerapai lagi-lagi nya ben dengo. Han gadoh le nyan. Merasa dia tidak membutuhkan uluran tangan daripada Nabi yang mulia. Mandum tanyo sehingga akan merumpuk dengan Nabi tengku, akan kita mengemis, kita meminta kepada Nabi, ya Rasulullah berikanlah syafaat kepada kami. Mandum. Bahkan ada riwayat yang menceritakan nanti di yaumil kiamah itu bukan hanya orang yang beriman yang meminta syafaat dari kepada Nabi. Pesit kafir Yahudi dan Nasrani dalam neraka mereka melambaikan tangan, Muhammad bantu kami, Muhammad kami menyesal dulu di dunia kami sering mendustakanmu Muhammad. Hari ini kami mengakui engkaulah pemuda yang diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan membawa keselamatan dunia wal akhirah. Itu di dalam neraka. Makanya Umi, jenekalan sebesar apa cinta kita kepada Nabi, maka lihatlah seberapa besar pengorbanan kita untuk merayakan Maulid Nabi. Selesai masalah. Boleh kasih so ujian tau. Ujian minang aju. Atau yang kena lama saja dia ju. Talah hijanya ju tak balik ke dia. Nah kejadian ni PD lagi yang tunggu. Icakak ju ujian dengan dia ujian ju tunggu. Dia tak membuat dia ju. Tak mau ju kena lama saja. Ba tinggal kamu tapi agam lah ujian ni no. Yang rinang yang nak dapat selamat menang tunggu 15 minit tu agak awal yang kau tupu. Biasa menang biasa. Bukan hadirin yang tua yang berbahagia. Maka dengan demikian perayaan Maulid Nabi di Aceh itu sangat luar biasa. Dari halnya tunggu setiap tahunnya tunggu ulama itu satu persatu dipanggil oleh Allah. Bukan berarti adat yang menyangkut dengan kemuliaan Nabi ini juga harus berangkat satu persatu, tidak. Ulama kejauh pulang oleh Allah, tapi adat istiadat kitanya Aceh sebagaimana biasa. Bahkan Maulid Nabi merupakan perintah, diperintahkan untuk bersenang-senang ada kelahiran Nabi, untuk menyemarakkan kitanya berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan nikmat yang begitu besar. Hana nikmat yang lebih raya daripada nikmat lahir Nabi. Urang si yang dua ayah yang berbahagia, maka di adanya sama-sama kita menjalankan syiar agama, merayakan kembali hari kelahiran Nabi,
menyantuni anak-anak yatim, memberikan makan fakir dan miskin. Inilah kegiatan-kegiatan yang disenangi oleh Nabi yang mulia. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, layaklah kita selalu meminta kepada Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Ilahi, Ya Sayyidi, Ya Maulana, curahkanlah nikmat dan karuniamu serta kasih sayangmu kepada Nabi yang kami cintai, pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, juga kepada para sahabat beliau sekalian. Demikian kepada para tabi'in, tabi'un tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang muktabar, serta ulama uzzaman, ulama yang muntong singgah oleh Allah di tengah-tengah kehidupan katanya bangsa Aceh, bangsa mulia di atas rung dunia. Sama-sama kita muliakan para alim ulama. Nikalan ulama di Aceh semakin hari semakin berkurang, ya kita prioritaskan sajalah. Walaupun kan di Aceh medang ala palain kena Aceh kecok pulang ulama. Yang kita khawatirkan adalah ulama yang mempedulikan bagaimana nasib dan kondisi Aceh. Maka lebih fokus kita membicarakan tentang keselamatan daripada fitnah itu ulama-ulama Aceh. Selalu pula kita berdoa dan meminta kepada Allah, Ya Allah, jagalah selalu ulama-ulama kami di Aceh. Ya Allah, nupuju ya Allah segala mara bahaya dan segala macam bentuk fitnah yang mengarah kepada alim ulama kami. Jaga ulama kami ya Allah. Lebih berpanjang umur ulama kamu. Ya Allah, menyopun tegedi nenek cok baik ni cok medum ya Allah. Kamu golong siap, udip kamu golong mumada ya Allah. Ketika ulamanya hana sajan kamu, hana pat monumat kamu ya Allah. Pegah ba Allah. Karena berkali Nabi, mautul ulama talamatun fiddin. Meninggalnya ulama gelap gulita dalam ranah keagamaan. Itu hati-hati. Tiba masa ulama ini semuanya akan dipanggil kembali oleh Allah, dan manusia akan hidup pada ranah kejahilan, na'udzubillah. Udip dalam perhut nuansa jahi, artinya dalam kebodohan. Mentengna ulama cintai, hormati, datangi, gali ilmu yang ada pada mereka, supaya nanti terus tersambungkan ilmunya Allah kepada Rasulullah, Rasulullah yaitu kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'un tabi'in, ulama salaf khalaf, dan ulama mutaqaddimin mutakhirin, serta ulama-ulama muktabar, sampai kepada ulama uzzaman, ulama yang sezaman dengan udip kita nyoronyo. Nekalan umi ditna ulama yang kana utus akan santri-santrinya gure-gure lam daya, terus rata gampung, rata pelosok, dan serta dusun-dusun uronyo di Aceh dimanapun berada, karena balai bet, karena dayah. Ini artinya bentuk kepedulian ulama kepada keselamatan akan akidah anak-anak Aceh ke depan. Oleh karenanya nya ciju holai ni edo holai ni kape ke antang ke urang edo holai kacang lake junya kacang-kacang jagung lake ju di luar di bayu ngempeng-ngempung puya tu tanya atau baik karu urung siang tua ayah yang berbahagia. Takdim kemuliaan kepada seluruh para alim ulama, bil khusus abi, abadi, abana, pelong, abunda yang na di seputaran kita nyo, baik pimpinan dayah ataupun pimpinan balai pengajian, yang selalu rasa cinta kita tidak pernah berkurang kepada mereka. Selanjutnya takdim kemuliaan kepada pimpinan keagamaan tingkat desa katanya yang mulia, tingkat mukim, abu imum syik, abu imum gampung,
Inilah pimpinan keagamaan di tengah katanya yang tip urus saja katanya. Maka selalu kita doakan cengku imam, baik imam mukim, imam masjid dan imam menasah, selalu diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Selanjutnya ta'zim kemuliaan takrim kepada pimpinan pemerintahan tingkat desa atau kampung katanya yang mulia Bapak Kesi, Ibu Kesi dan keluarga. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan, rasa kesabaran yang luar biasa kepada pimpinan kita, kepada Bapak Kesi dan keluarga, diberikan kesabaran dalam menjalani roda pemerintahan yang dalam kampung katanya. Mudah-mudahan setiap langkah kinerja beliau selalu diberkahi dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya takdim kemuliaan kepada perangkat-perangkat desa, baik Tuha Bud, Tuha Lapan, Tuha Bakat, Tuha Adat, Tuha Itet Leuro juga kebagian. Artinya si putih Tuha muda katanya bersama sama-samalah merangkul yaitu untuk bisa katanya meningkatkan kualitas dan kuantitas kampung katanya. Mudah-mudahan dengan segala bentuk upaya dan kinerja kita dalam masyarakat dapatlah membangkitkan kembali marwah kampung katanya tu. Berjejebit sabot titul baldatun thayyibatul warabbul ghafur. Inilah tujuan kita. Jadi tidak boleh ada di antara katanya yang saling mengejek, saling menjatuhkan, itu tidak boleh. Mana yang tidak lurus, sama-samalah tamuduk dan kita luruskan kembali. Inilah marwah kembali Aceh Nanggro Mulia. Urung sik lo. Dalam kampung macam persoalan, inti satu saja. Anak muda hormati yang tua. Urang tua wajib mencintai para pemuda. Maka Tuhan muda nyobek bijah dalam kampung urung sik lo. Perangkat-perangkat desa kalian harus semua kita punya satu pemikiran. Pemikiran apa? Untuk merangkul semua kalangan masyarakat, untuk mendengarkan satu petua, untuk tajuk sebuah kesimpulan. Apabila kekompakan ini selalu terbentuk di tengah masyarakat, maka tidak akan pernah terjadi pertengkaran dan perpecahan. Inilah yang selalu kita bentuk. Baik yang muda tenak yang tua pegat kelompok tunggu nyoka selesai masalah. Baik nali rata kampung di tengah masyarakat nyobek nali dengan tua. Beda pilihan itu biasa tu. Selesai pemilihan, marilah kita merangkul, kita bersatu kembali untuk mewujudkan sesuatu yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya takdim kemuliaan bisinomi yang baik pernah tua katanya kepada pejuang-pejuang kita tempo dulu. Selalu kita haturkan doa Allah yarham. Lun sampai tinggal mi tamong idijud kepada Allah yarham Abi atau Tengku Ahmad Dewi nya di sini aja mun. Pakan lun tergugah hati kepada beliau tu, tidak lain tidak bukan beliau sering menginap bak rumah lun tuan. Nyan ngon arwah abi lun sabab perjuangan dalam medan dakwah. Bahkan pada masa dom di tahun 80 sering tak hidup di tentera bawatnya jiba urancung lu semawi sabuh kerengkeng sabuh penjara. Maka saya mencegat kepada idicu tunggu subhanallah hana pernah tuan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada Allah yarham dan keluarga diberikan ketenangan dan kesabaran. Selalu dalam doa katanya kepada pejuang-pejuang Islam Aceh, baik itu yang tengah berjuang atau yang telah kembali ke hadapan Allah, bersabar dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Urang si pemdua ayah yang berbahagia. Kakalan kondisi Aceh orangnya tinggal dulu kepada kondisi Aceh zaman. Aceh zaman lebih kurang mi hana lampu lah, hana. Mungkin ibu-ibu urang si lon yang tua-tua, mungkin kalian masih ingat kan memori-memori kita di tahun 90-an. Tahun 88 le 87 itamong si kurung pelu. Hana lampunya hana. Jalannya mi jalan pedalaman itu kalau misalnya kita kena tebiat jangan pakai suar. Ina mufum suar mi. Tua len ku happy le jak mono
burung rada gampung na burung tapi metira urang hantam merempuak dengan burung nya ina haya jaman uronyo hanale gampung kabe pengeh burung lam kembar tu nya ino aneh jaman rata rumah ya monyo lampu kan paling mewah lampu mio jaman yang pakai kau geki ya nanti ngai ya pakai kau geki petroma bahasa Aceh serungking yang kaya ada urangnya karena serungking munyo kita yang udip standar kan paling panyot culot panyot pop mufom ini apa nyafom mufom lah ini kan golong kota-kota dah pergi peluk keratin dengnya peluk keratin deng tak peruhung tak punti jangan tak budah tinggal sang lu nak tinggal dah ya kan tinggal nyan minyak lampu je mun masa Soeharto je mun minyak lampu tunggu jamun mutume antri jeregen ro na jeregen halo jeregen ya belum minyak lampu ni mutume antri mutume wate masa Soeharto antri jeregen dayo antri minyak masa Prabowo okey gas makanya gas payah minta gas minta okey gas dan ai dia menurut masa kan perlahan pegah itu tapi negalan zaman walongan panyaculot mi rata rumah udip sinar syahaya kalam ilahi nyo dia dah pegahnya kemana Aceh kita yang tempo dulu ya Allah bahkan wateka maju sang-sang uronyo karakter kita nyo kakendi karakter Aceh zaman rata rumah dia sembahyang mungkri boleh dia beri dua an lain beri dua en cukup beri dua un an en un beri dua ban beri dua ben beri dua pun ban bem rada rumah dia kenapa hari ini kita lari daripada ketentuan-ketentuan karakter Aceh yang asli bahkan orang yang hana mengeuli yang nginging Quran mau kalian percaya atau tidak perlu kesadaran wahai bapak ibu hadirin yang berbahagia Al-Quran yang nak baru mau katanya urah malam jiru imata jimau ya Allah awaknya kalau ngengok HP ya Allah ana le amat kamu ana somat le kacanggi urung bat mak bet bak kubu nah urung bak kubu ana le mai Quran ngah HP tengok bet dia ikelingon tekekun le dua go bek ke nai bipeng dia kelingon belah no hana lekun log TikTok dia bau rumah mati tu ini kuburan yang ini canggih bayo je ngape je jadi di samping tatu member TikTok pi tatu melok bak kuburan tak log TikTok nyan mayat di dalam ka kenang getok nampak baik menalah tipak keluar ke dia HP memang tengok kata cok jurusan untuk ber bak kubur baik dengan HP kon hanjut jut tapi lebihlah kemuliaan kepada Al-Quran. Al-Quran mutuanya nurung silot tamai mentang bak kubu lain fadilah karena innya itu memang menyatakan in Qurannya makanya mau nyong HP tu kok tak tamai lawi saya nak bukan tamai Quran tamai HP karena Quran hidup dalam HP kon HP hidup dalam Quran yang menambung yang cobalah diubah yang memang haitim dengan karakter tanya ubahlah kita nyok contoh orangnya teknologi bagok ala bagok orangnya maaf ya do laki maaf gure-gure lon tu baik tersinggung drana semua pun kang HP orangnya mai pegawainya mah kan apa dia jet maksud lun mono kita tidak menyalahkan mereka kitab asli dah puduk cit keberkat nyomono ini artinya kita sedang mengajarkan kepada generasi kita jangan tinggalkan kitab yang asli tu yang ide yang sistem digital kenapa lun katakan demikian karena tiba masanya kalian boleh percaya atau tidak itu terserah kalian ini tinggal hitung waktu tiba masa teknologi ini nanti akan mundur kembali semua ini akan hilang jaringan ini akan putus semuanya akan sirna kita tinggal tunggu perang dunia ketiga diluncurkan roket oleh Amerika yang nubena satelit di luar angkasa akan runtuh maka tidak ada lagi internet putranya enek tinan HP tak boleh nak tahu boleh tu maka jika karakter asli kita bagaimana itu yang jangan kita tinggalkan urutnya BO atau dia minta hukum nunggu maaf BO dia minta hukum saya kan nampak lek log YouTube
search bak Google. Memang itu kan diberi kemudahan, apa salahnya? Tapi janganlah kita bergantung kepada internet, kepada jaringan-jaringan, karena ini sifatnya baharu, sebentar lagi akan hilang. Kenapa tidak lagi kita manfaatkan IQ dan ingatan kita seperti ulama-ulama tempo dulu? Apakah dengan gara-gara ini hilangnya keberkahan akan ilmu pada dada manusia? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Lun pun hanya ingin untuk menyudutkan po A dan po B, tidak. Na'udzubillah. Ini untuk memberikan kesadaran kepada kita bersama. Unyu haitim tinggalkan. Nah, gure lun sidro dan silot, beliau sering mengajarkan kita tafsir ya, sawi. Nyan walaupun tafsir Al-Quran nunggu, beliau tidak berani mengajarkan tanpa ada Al-Quran di tempat. Yang muno maksud lu nunggu, yang pokok do baik dia. Teknologi kita pakai untuk melengkapkan data, untuk lebih mudah kita mencari kaitan-kaitan tentang ilmu. Apa saja itu kita nya kenalan anjir kok. Imam misalnya oleh pendapat Imam Taqiyus Subki boleh, Imam Ibnu Hajar tidak boleh. Kan banyak. Makanya orang silot, pondasi dasar jangan sampai kita tinggalkan. Coba tanyakan Umi, Mbak Diri tanyo, Al-Quran yang naik rumah tanyo pajan tamat. Pajan tamat Al-Qurannya. Semua kita pada kelalaian, lebih-lebih yang menggunakan gadget HP. La ilaha illallah. Lun kalian perubahan katanya Umi, ketika sudah diberikan kemudahan, jangan pernah lupa di dalam HP ya, nyon ingat di dalam HP, kenapa pertama-tama kita pekan taturi jaringan itu @G A, artinya @G itu jaringan terendah. Yang kedua dia berbalik kepada G tau, le G 3G. Kenapa terus ditingkatkan menjadi 4G? Baru nanti kita ini sedang di nuansa 5G. Kenapa? Berhenti dengan satu jaringan, semua itu sudah merangkup, semuanya bisa kita akses. Kenapa ini mesti ditingkatkan? Jangan pernah kita nyolale memutua. Ada satu perangkat hardware yang terdapat di dalam HP itu yang menyamai dengan satu IQ atau otak manusia. Ibagat bersamaan. Disinilah letaknya biar nanti depan. Pakan tetalog tunggu kita men-scroll, baik itu TikTok atau snack video, film yang sifatnya scroll lah, scroll kan. Pakan waktu scroll itu kan perasaan jiwa kita kok puas hatinya, kita merasakan kepuasan. Ini kan konten yang saya inginkan. Saya inginkan yang agak, maaf ya, agak sedikit vulgar umpamanya. Tak ketik ia tu, pada itu bit terasa kepuasan di jiwa kita. Inilah penciptaan oleh Yahudi alaihi laknah. Dugno ipulale kita nyomim tua. Ini untuk sedikit memberi kesadaran saja Bapak Ibu. Bukan berarti lo ya tamdra ne, hana hak lo ya tamdra ne. Tapi setidaknya adalah kesadaran. Dugno kai pelale tanyo dengan alat teknologi. Makanya mim dua, apalagi yang lebih cenderung kepada judi-judi online. Nauzubillah, ya Allah ya Tuhan. Kibat lon kena lerai, kibat lon kena hentikan generasi-generasi kita nyo mim dua. Hoka Aceh yang asli mim dua. Jaman dile Aceh nyo hanjut diganggu lego, baik dari segi adat budaya apa saja. Pergaulan-pergaulan semuanya dibatasi. Pernah saya sampaikan kan di beberapa ceramah dakwah saya bahwa di Aceh mesti kula sebenarnya hana zaman ni. Sikula hana. Karena sikulanya, cobalah kalian pelajari. Kita tidak berarti menyudutkan sekolah. Karena anak lon pun jak sikula, lon pun urung jak sikula. Kan banyak padung-padung go awai dengku mutume kurikulum di sekolah itu pernah kecolongan. Bahwa yang mencetuskan pertanyaan-pertanyaan itu lewat mata pelajaran atau ujian itu banyak yang mencederai akidah anak-anak kita orang Islam di Aceh. Dipegot pertanyaan, pilihlah salah satu sifat terpuji Nabi Muhammad. Nyo nerima ayah. Ilo lum tume kedro. Ipegot pertanyaan,
pilihlah salah satu sifat terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, teks sifat terpuji. Dia memberikan pilihan A, B, C, D. Yang cukup bejeng tengok. A, mencuri. B, mengupat. C, mengadu domba. D, mencuri. Adakah di sini yang dinamakan sifat terpuji? Semuanya tercela. Kenapa ada di soal pilihan? Mau tidak mau anak kita semuanya berfikir miokan A, B, miokan B, C. Ipakah bangun ke kubo A, kakak kubo B, kakak kubo C, mandum tungku cidra yo. Walaupun tidak disengaja, muno ke cara ipancu katanya. Hati-hatilah. Carang tatgop. Makanya kurikulum ne, kurikulum ini sudah saya usulkan kepada pemerintah Aceh lewat Dinas Pendidikan Aceh. Tolong perhatikan kurikulum yang menghantarkan anak-anak kita kepada cidranya akidah, tolong dihentikan, keluarkan. Tambahkan kurikulum dalam rumah sekolah. Benar kitab tu. Yang pertama, yang kitab Masailal Muhtadin, wajibnya rata rumah sekolah, wajib nya rumah sekolah di Aceh. Maka tengok bertampil beda dengan provinsi lain dan tidak boleh sama. Makanya itu hari kan ada seorang wakil Bupati Aceh Besar yang begitu lantang menyuarakan kebenaran Islam. Sampai walaupun ada diskriminasi kan, itu yang tidak dipublik. Tapi saya tahu, sempat terjadi diskriminasi kepada beliau ya. Kita tidak terima. Gepegaian setiap pramugari yang melintas masuk kepada Aceh itu wajib menggunakan hijab. Urah Jumaat kebedah yang mulia Walid Husaini kita ya, Allahumma ghfir lahu kadranya asal syurga ya Allahnya ulama kamu ya Allah. Lun meninggal goknya merasa tak kehilangan lun. Ya Allah pakan mono yang mendukung yang sejalan dengan program untuk menuntaskan yaitu segala bentuk kezaliman. Kenapa satu persatu guru-guru kami engkau panggil ya Allah, kami belum memadai akan ilmu kami. Mandum gedren mbak warung-warung wate solat Jumat, sipak kedai-kedai mentang dibuka, wate jom sembayang hana semua gerak. Nyola karakter Islam. Pekan hantam tim-tim kami kedroa ya. Pekan sama-sama kita semuanya diam, membisu, lepas tangan. Apakah ini karakter kita untuk menonton rusaknya generasi Aceh? Pekan katanya orangnya yaitu siap-siap untuk menonton hancurnya bagaimana perilaku akhlak dan moral keturunan Aceh. Inikah yang kita mau? Pedra ada perlu menyonyok ajang yang kita lakukan. Tunggulah tahap kehancuran demi kehancuran. Ini tidak kita inginkan. Marilah berbenah sedikit demi sedikit tunggu dengan kekompakan yang dari kampung Daluah pun dari rumah tangga ada peluah lam kampung kecamatan tingkat kabupaten tingkat daerah provinsi kita semuanya bahu membahu dan semiki biu tapo mim tua pegan pejuang jamun mandung getim meruru darah pegan adanya getim karenanya adalah bumi kenebah indah tu bumonyo Ju'uh uro kana dipersiapkan oleh Allah sebagai serambi Mekah, seramo daripada nanggro Mekah. Dukno mulia bumo Aceh pakan handatin jaga menjaga. Bahkan kita hari ini rela tunggu icamong kafe ji mucuca kena lambu bumo Aceh. Urung silon. Pejuang zaman negara mi bukan darah, kon darah. Ini sering saya ungkapkan dalam dakwah saya ya. Untuk apa? Karena ini merupakan wasiat daripada Allah yarham. Abu tu dibilang dadih luasan kubur dan nyanyi ya Allah asal syurga ulama kamu ya Allah. Diwasiatkan oleh beliau. Drana tungku putih. Pat yang nejak dakwah. Numurumpak dengan asal luk. Dengan sepuh. Tanyakan bagaimana Aceh tempo dulu. Lun tanya ni lun. Kepa bulun tanya ngian adopsi nerekam, maka rekaman itu nantinya disampaikan kembali dalam medan dakwah, setidaknya dapat membuka hati nurani bangsa Aceh yang hari ini sedang tertidur. Apakah kalian tidak sadar bagaimanakah kondisi Aceh? Kapan lagi kita mau bangkit Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sementara Allah telah memberikan banyak peluang kepada kitanya. Peluang demi peluang semuanya terabaikan, seolah-olah kita rakyat tidak mempedulikan bagaimana Aceh nanti ke depan. Nyo tanggung jawab tanyo ayah.
Benia pregop. Ni kalau bambanyo yang gubernur Sumatera akan minta masalah ya ni tu punya. Ibu biar. Dia ni tu fikir orang Aceh ya ke bobi ni yang buah kepilihan ya tu. Ayah minta masalah je yang razia plat BK. Yang perlu kalian ketahui, kenapa sibuk sekali Gubernur Sumatera itu membuat razia plat BK tu. Yang mendepa kerana ini adalah gara-gara pemimpin Aceh, Gubernur Aceh, Mualim membuka jalur perdagangan keruku dengan Malaysia. Ya Sumatera, takoh hubungan diplomasi atau hubungan dagang. Karena kenapa? Selama ini apa yang kita rasakan hai bangsa mulia? Padi tunggu paling luah belang di Aceh. Tip ke muka sabi iblau padi dikirim ke di Medan. Di offer balik ber dari dia. Kenapa ber bisa mahal pada ayat ber? Padinya hasil daripada Aceh. Inilah permainan Cina Medan. Makanya sedikit demi sedikit tunggu. Borosa. Ya, Borosa. Mualim sempat memberitakan bahwa untuk mengeluarkan semua eskavator atau alat berat yang berkegiatan di hutan-hutan Aceh itu segera dikeluarkan. Nacit urung bengihaya kan? Mereka tidak paham politik. Watemono sangsang oleh Gubernur Aceh hangga permenle terhadap pendapatan rakyat. Hinan rakyat tengok ke tambang-tambang menalah rezeki bacut. Konyan yang jid masalah. Kenapa kalian tidak mau bertanya? Selalu ingin mengambil keputusan sendiri. Ngecok kesimpulan kalian menghina pemimpin. Urang silun. Lun golong pernah lampi dato tu. Ya, golong gonyan ge ke gubernur. Golong pernah kuat sanjung-sanjung pemimpin Aceh. Oh nyo gagal dah nunggu yang dukung. Ya, athe jam tiro hendak ku dukung ke. Karena hendak kerja maka hendak ku dukung. Tapi kali ini kenapa saya mendukung penuh? Karena lihat kinerja beliau. Urangnya banyak yang menguntungkan rakyat. Tapi bersabarlah. Dono dah mujurnya Mualim puji Icok Merdeka yang dia Icok Merdeka juga tapi Icok bendera kon menan-menan tak percaya Aceh tunggu dua Aceh 20 tahun kai pimpin nunggu kata pak lu ya ge belacan ke Aceh yo nanti punya ia kan butuh waktu ada tahap nyan dukung lagi nyan buka hubungan lele Mualim itu pegat hubungan antara Kurukuh dengan Malaysia mekat-kat Sumatera karena tidak ada penghasilan paling raya penghasilan mereka itu di bumi Aceh termasuk iaitu ada tubit eskavator beko-bekonya tubit mandu nyo gena bi ketenangan kepada rakyat kalian boleh percaya atau tidak itu terserah tapi kalian nanti lihat ketika mandum bekonyo kabe petebit mandum tunggu akan dikeluarkan semacam surat keputusan Gubernur Aceh bahwa rakyat silakan ya tambang muh mendoa cok behak rakyat yang lain puas kepada hak daerah Aceh untuk pembangunan pembangunan Aceh ke depan. Habanya tu. Berani saya lantang menyuarakan kenapa? Lo tengok proses. Mereka hari ini tengah berjuang untuk kemakmuran kita. Urang silon kan saboh pegat pelabuhan di Aceh, kan saboh, kan Kurukuh mentang. Bahkan ada berapa titik di Aceh yang nantinya segala yang tidak punya harga barang-barang hasil pertanian Aceh kembali menguat tunggu. Ji ilmu hasil. Ingat masa Soeharto zaman tunggu. Cengkeh kita dijatuhkan harga bungong lawang tu dijatuhkan harga kilo red harga pulau mian kubjai tu lada Aceh dikop habis oleh anak Soeharto zaman tu nyoke ban-ban tu jipiap darah ulung Aceh biarkan anu cepat lo yang perlu lo suarakan badrana akankah selamanya kita rakyat Aceh diam katro masa bangsa yo iro nepati pijut han pijut aku saya tidak memaksa anda untuk mempercayai apa yang saya sampaikan tetapi intinya ingat bulan tiblahnya orang silon bulan tiblah cerapai Belandanya ni jak kena han tepe dari hijau putra borosan na hijau nyu dia pim ini ben baga-baga nyo ratia ugai nyo ratia ngo sebab kita punya connect ya kita connect ke Den Haag Belanda pun sudah kewalahan maka berusaha dia sempat mengembalikan beberapa artefak yang menyangkut dengan budaya adat istiadat Indonesia di Pulau Jawa itu sudah dikembalikan oleh Belanda tapi insya Allah kalian percaya pun boleh tidak pun tidak masalah bak bulan sebelah ente orang silon catok bruknya ni jak kena ada pun yang bertanya yuk harapan ayah ada lain harapan
Ijah catok buruknya kena, pulang Pak Prabowo ini kami sudah tidak sanggup lagi ni, ambil sajalah, kembalikanlah sama orang Aceh. Pak Prabowo yang ke telefon Mualim kajak kanu Jakarta teh anyo napa naik kembalikan yo cerapai Belanda yang kaya jaju Mualim gede ke tengok Pak Prabowo nyo putai dan telefon kaya Pak nyo ada Aceh jamun pateng Aceh yang pernah ipu plung le Belanda nya gabung dengan Indonesia bang ai le dai ke mai dak kumurusan ko Indonesia nyo awaknyo kabeh cemucu tu be kedoroi pejabat kabeh pungo ke harta tu ke aku tu mekele ke Pak Prabowo maka Mualim kacok junyo kapua ke Dewa Aceh kapedang nyundang gerodok urang silot na le na pakat na cok pulang Aceh. Hai bangsa baik jengut na rencana dah jauh pulang Aceh. Allahu Akbar. Nyuri nang ai ke timbe oh nyo percaya percaya asal kata ni jauh pulang Aceh. Allahu Akbar uri nang kemusang ibi BLT lah mende urang mio kadok kapungo kama kena mati ngam BLT yang ke model menan letat ler turbe 200 ribu yang kebantuan cara mentat Jakarta tu nyo hanali dua urut hanali urusan Jakarta dengan Aceh, Sumatera dengan Aceh putus hubungan, kita langsung buat ke Malaysia. Maka lun himbau kepada masyarakat Aceh, jangan buang-buang kesempatan emas ini. Uronyo nunggu menyonan lampu-lampu kosong, segeralah ne pula bak pisang pula. Mereka yang mengkupu bak pisang nunggu lun yang badra no umi kan jino on pisang on sabau gulung no meo pasai napeng hana kan mau belah ribe dong ni cok on pisang ni balut sabau gulung kan cini bau pasai mau belah ribe man singo nunggu bek le ni bubloh ino nyo de ne pe harga mandung de pe harga dari Aceh jantung pisang ni turi nyan menyoba tanyo tamai pasai padung harga lerbe singo tunggu punya hubungannya kan rencananya kan akan diresmikan jalur dagang kita ke internasional nantinya itu pada bulan Juli ya insyaallah. Maka munyo kaudip tunggu jalur perdagangan kita dengan Malaysia nyan jantung pisang bae ni bawa-bawa bae ni bi kedumo le Kuba tak ekspor ke dia Malaysia on pisang abek le publo ino bapa saya bengo ke dia Malaysia ekspor tiga go ekspor on pisang Sabah and Mac nunggu patih bae. Yang kedua mahai on pisang mai tengok awak yang mendunggu kupa demak on pisang Malaya hai mono mesti kon kawak Malaya on pisangnya mangkupu sih dari Malaysia nanti diekspor lagi ke Thailand. Di Thailand na pabrik je ubiraya nunggu on pisangnya pasolan pabrik ikulola lemusen itubit kaje ke bolu on pisang hayu cina pelajari Aceh zaman nunggu. Maka jika kalau ada seorang gubernur yang baru saja menjabat ingin ikut campur masalah Aceh, ya saya sarankanlah belajar kembalilah, belajar sejarah lebih banyak. Bukan tingkat Sumatera ya, bukan tingkat Sumatera, seluruh dunia mengangkat salut tentang keberadaan kemuliaan Nanggro Mulia. Pakai ni tanya orangnya kabugok-gok. Maka itu tidak usah diambil pusing, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Nekalan gemilangnya Aceh. Yang penting sama-sama temu tim-tim. Maka lun bingung lun sarankan badrana Bapak Ibu bek tuntut talake merdeka ba Mualim hana merdeka ba Mualim niku minta masalah talake merdeka ba DPR minta masalah karena kemerdekaan itu bukan pada mereka Bak Tocit kemerdekaan itu adalah hak mutlak bangsa mulia rakyat Aceh mantabo tak tumpuhan agak Barosa kagebi bola pasing tabo bola pasing kejuk li Bang Fadli ketua DPR ya go pasing bola kup laga pu pasing bola tu makanya dalam hal politik kita cermati tu oh kita tidak paham tidak usah ikut campur banyak-banyaklah bertanya kalau kita tidak paham kan di Bang Fadli kagebi bola pasing tu pelom yang perlewat dran perle pisang Indonesia ka tulis je long teken itu bola pasing namu form bola pasing Bang Mempoli ternyata tinggi ke dengan mandu mana semi yang masabau inilah perlu kukompakan ubena dewan yang dalam kabupaten ubena dewan yang di tingkat daerah ubena dewan perwakilan kita Aceh yang mewakili di Senayan dalam parlemen di Jakarta semua mereka sontak bangun ketika nasabau bola pasing bedah bam yang emak tu merdeka Aceh nyan harapan ya tena urung bi menani itu statement oh itu tidak boleh mengeluarkan statement itu karena bisa merusak stabilitas Aceh cerapainya tiap pulau Aceh stabilitas Aceh kaman model lidah kalau lagi lidah saya ke Jakarta kasih lah Aceh nyokon bangsa gemade kon bangsa penjilat tapi inilah bangsa yang medelat
Pakan han jaga-jaga kan lagi aku buka. Dah tu orang dia dah buka menorang. Wah, aku tengok. Pakan Umi, pakan semangat dekat tinggal aku beri bantuan ibi long gendeng. Hanya kejepui kaya yang merdeka Aceh melimpah ruah hasil Aceh. Umi. Kan ni orang tenang mendam. Sebab saya kau mencekat masalahnya tunggu. Nak cerape yang komentar bab video ni. Pulangnya nak kamera kan. Komentar dari cerapenya. Tunggunya gundang kan tu kan dakwah Maulid. Kau pergi apakah masalahnya? Keberatan dia. Kenapa? Karena lidah kepanjang agak saya ke kedai kamu melih-lih di Jakarta. Hana tenang. Hanya berapa masalahnya. Tak ia mendam. IPKJ yang namanya agama itu tunggu. Min betul anu sembayang ibu, anu sembayang. Anu sembayang yang harta anu sedekah. Ikai tidak aku yang menang dakwah tiro dia tinggal ya orang. Dia kan ada masanya. Dan Aceh punya keterkaitan dengan hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membawa Islam ke Aceh? Di mana pertama megahnya Aceh? Ini sejarah mesti kita ajarkan kepada anak-anak keturunan Aceh. Pegah ba anak-anak minyong apuh bom so Aceh. Zaman delay dulu. Oleh Raja Jempa. Nana gegedempatkan sabar-sabar tunggu. Bahkan kita punya keturunan langsung daripada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umi, lun tanya yang Badra ni pajan Acehnya kana. Karena ada yang mengkritik, kata mereka begini. Ini kan Aceh bagian daripada Indonesia. Aceh kan bagian ataupun provinsi daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia kan. Belum hilung benar, tetapi itu dari tahun berapa? John Pedung Acehnya jet ke bagian dari Indonesia. Jangan memutarbalikkan sejarah. Ku pegang modal utama Indonesia itu berdiri kepada satu negara. Itu modal utama bukan hanya harta disumbangkan orang Aceh, nyawa dan darah orang Aceh yang berhasil mengumpulkan semuanya menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita kecewa dan sakit hati ketika Indonesia memandang Aceh sebelah mata, ketika Indonesia memberlakukan darurat militer di Aceh. Yo tengah aja boleh bahasa Indonesia saja, bahasa Indonesia dia kan lagut gede Jakarta punya bahasa Aceh tapi pelik dino yang dengar. Nah, dia kan banyak gi popo-popo cuma sebahnya nunggu mai cepat rai. Nyo tunggu saya sedang mengupayakan apapun pengorbanan yang telah dikorbankan orang Aceh termasuk Monas. Yang Monas datanya. Iran kada buka-buka kedai kopi. Yo Monas yo ada Aceh jamunya ada Aceh. Atra tanyo tinggal tak upayakan monyo hana dipadolikan dongku hana dibihak keadilan hana dibihak kesejahteraan Aceh maka beyo drono mita linggih nggo rakyat jauh Jakarta tak cungki monahnya tak puas tak puduk kena idi rayo hebat raya ya udah dengan batra ni itu me putubit nan dengar orang yang statement gila kan bahwa Aceh ini merupakan provinsi termiskin di Sumatera ila pungo mabo. Udah yang badra nak pernah tu media Aceh wa you tu. Nah. Di Jakarta yang ngatin tau. Ya kan Malay awaknya. Tak pegah Aceh aku ngatin ni pun tua. Yang berosa ya rupah le Sumatera pulau yang tu pulau drama ji. Adapah aku berah. Kan enggak sadar mereka kan bagaimana gemilangnya Aceh, maunya berterima kasihlah ya. Belajar berterima kasih saja sama Aceh, jangan main-main tunggu. Kita bukan berani mengangkat masalah, senjata pernah kita angkat bu ya, kalian tahu dan pahamlah siapa orang Aceh. Aceh berhebamu perang padang jago pegahaba yang leu peken yang du ikan tu batak yang buat tu tetap orang Jawanya hanapa melumpur ya ni apa-apa teteh hanabut. Aceh berhebamu perang padang pegahaba batak du di ikan tu yang buat tu orang Jawanya tetapi apa-apa teteh hanabut. Kadang-kadang dia mati dengan naruh yang enggak pada tengok dia. Esok ada kuburannya dalam dakwah nunggu. Ibiju surat undangan pri kita bawa. Pak Ustaz segera menghadap perkala tiga. Hei, kuja ada waktu tempat diundang kan? Hai kupi pasti ibi. Tunggu dia bertanya. Ada apa ya? Itu di ceramahnya Pak Ustaz itu ada bilang-bilang Jawa itu apa? Menghina ya? Oh tidak Pak. Saya tidak perlu menghina suku Jawa Pak. Kita semua suku boleh berbeda-beda, tetapi kita ingat itikat kita itu cuma satu. Dua kalimah syahadah itu masih tertanam, itu saudara kita semua, kita tidak membeda-bedakan. Ditanya yang lewatnya, lalu apa itu Jawa itu apa? Oh mono, itu kaedah Pak.
Kalimat-kalimat yang penuh dengan makna. Maksudnya Aceh itu apa? Aceh perang. Ku baga ipikir aku kau bakal Aceh yang mu perang lom. Ku baga kibon jara ku bakal mu perang budi kabiko honyo. Anda cerita limu perang. Jadi apa itu maksudnya? Aceh behe bak mau perang. Janin dalam kandungan ibu daripada orang Aceh, janin anak dalam kandungan mengalir darah perjuangan. Itu maknanya. Itu kalau Padang Pegahaba itu apa? Biasanya ramai orang Padang hai dari Pegahaba. Kalau Batak ikan tu itu apa? Hai pengacara-pengacara ternama kan banyak orang Batak aku berah. Yang buah tu Jawa? Ah mono. Ku tanya yang Badran na pernah nem lumpuh orang Aceh jadi presiden Isya. Baik ne pres Hana nem lumpuh nah. Enggak ada. Kebanyakan yang menjadi presiden di Indonesia siapa? Ya orang Jawa. Yang kini yang aku berake. Saya jelaskan kadang anak umpum. Yang mana orang silun beri pemahaman anak-anak dia dah pegang, yang mana cucunya dah pegang, dah pegang sejarah Aceh bet tua ya banyak anak pedih ni apa singo bunga ni sites ba anak tanya ni ke mana ya Acehnya ayu dah zaman wadah ayah muda-muda zaman na pugo tentera di Aceh namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Tapi kalau kalimat mulianya gerilyawan itu lebih aula ya, lebih indah. Gerilyawan Aceh Merdeka. Tapi itu tidak masalah. Tapi bagaimana ni? GAM. Yang menyawa ayah tren yang budi kira-kira teponya walaupun hana-hana katanya yang tu puya-puya orang kampung aja lah. Ila mu tu mai ni ku empat puya-puya orang mu tu mai dok makaji ku juga kan ku kegok draw ku. Yang masanya cukup marak ganjar so kini apa belah ya? Ngan budi yang anak-anaknya niku kepegat mak hai temecak tidak dia urinang berapa banyak urinang mulai hilang ke pakai jilbab gitu oh nah ya wate masa tengok Tun Sikurung Pelu bertu Aceh Merdeka phone ku Tun Sikurung Pelu ya karena 97 di 98 akhirnya itu kan moneter besar-besaran Soeharto turun tuh demo mahasiswa besar-besaran bertu Sikurung kan referendum Aceh lu apa sejarahnya niku kan dari Tun Sri Bet Kurto Tuan teribet tujur tu yang pak aku salin mendung laulenya untuk buka kembali mata hati bangsa mulianya. Nyo pelik sejarahnya baik pengut. Igok hidup-hidup tunggu hidup-hidupnya. Makanya ada satu naskah penting manuskrip Aceh. Bagaimana pengaruhnya Aceh di mata dunia itu ada manuskripnya bak sinong Belanda yang ini jak bulun tiblahnya. Anak kutupe ini pulangnya nungdung tapi ayah. Buka. Tengok ada berapa anak tanya. Ya Jamun na tentera di Aceh motif cubi yang merumpang tentera Indonesia imu perang gerbang-gerbungnya ikut takut ya pasti kena nak tanya ayah pun film tak yang mana bergaya fikir film ya akhirnya kita kasih pemahaman kepada mereka bahwa demikianlah yang pernah kita lewati di Aceh 50,000 mengkebah darah bangsa itu tidak bisa kita lupakan. Makanya selalu saya suarakan kepada bapak-bapak pemimpin Aceh, baik itu anggota dewan siapa saja kalian, baik gubernur, anggota dewan atau wali kota, bupatinya, semua kita suarakan. Ingatlah hai bapak-bapak pemimpin Aceh, ketika kalian sedang duduk di kursi pemerintahan, baik nuduh aja lupa nengin di atas kursinya mu drop darah bangsa lu ayah. No tapi lupa ka. Baik ni fikir perdamaian nyo ada hijau le kapilanan yang kor. Perdamaian uronyo yang kata rasa nikmat uronyo tenekbi kemanfaat kepada rakyat dari panai tunggu dengan sebab rakyat bangsa mulianyo jitim melango darah nyobek tua drone dena nyawang kurban bak masanya uronyo nikmatnyo kata cok bek mumada dengan meseneh-seneh dengan Jakarta tunggu marilah sama-sama untuk tenek pedang kembali delat nanggro tunggu ilungnya tabe-tabe harapan karena tunggu setidaknya kita ini berhutang budi berhutang jasa kepada pejuang-pejuang kita tempo dulu zaman kita murau darah kape baik mucuca lambumu Aceh tapi hari ini apa yang kita lakukan uronyo tamu udip di Aceh dengan adat dan hukum-hukum kafe berjalan bahkan tunggunya tapi belum suarakan yang pen koperasi merah putih ramjadah yang baik itu mau mengembung na yung baik rugo na pemimpin di Aceh olehnya masalah pujoget-pujogetnya na darah baru ya netam beh nang pupu tepe ka lintung kendara baru joget ka gepugak mamang ke hireun ku lam kampung na gesi na dong ku imum na tu apa na perangkat ke mana mereka kok diam netam dia nyai netam netipa hai netipa ni kat dalo bat tenda tengah hurung kawin tarik ngaya eumai tapa-tapa
Nyan payah tanya pegah. Pen Koperasi Merah Putih golong merah tumpaskan kali disahkan kembali iaitu KONI, olahraga Indonesia. Olahraga Indonesia kenapa kalian kaitankan Aceh? Aceh kalina struktur olahraga yang halal menurut pandangan agama. Hanaro domino orang jadahnya. Baiklah kasahkan. Yang kana orangnya anak-anaknya tunggu yang kata pengen judi online haile tak pula tu. Kenapa master bos judi online di Jakarta hari ini duduk santai? Siapa mereka yang tidak tersentuh hukum? Bahkan anak-anaknya yang jadi korban. Kita yang lihat. Makanya bersatulah kita untuk menumpas segala bentuk kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran. Tumpas semuanya tunggu. Menyokon lagi yang tunggu hantu dong kedaulatan Aceh. Nyo di mana dakwah tertalung pegahadannya urung silut dan drono umi. Wadilun tanya lagi nyanyi baik iya ni kepeng BLT kepeng PKH keperi bantuan umi ingat satu kalimat umi bahkan diperebutkan pulau Nyan Borosa. Kenapa 2016 urunnya tanya kena kontra ya ini patih pijak hana pijak terserah tapi ini informasi saya suarakan kepada kalian. Urunnya tanya kali teken kontrak dengan Uni Emirat Arab Saudi teken kontrak. Kenapa? Karena di 2016 oleh pemerintahan Saudi Arabia disortir tunggu bahwa ada potensi migas terbesar di Asia Tenggara. JE diatur pesawat diterupung ke Lambumo. Maaf Indonesia tunggu ji meka oi mudah-mudahan di Pulau Jawa Allah tidak memberikan kepada mereka. Ne pegesel Allah ayah. Ne pegesek kemuliaannya, ne melimpah ruah hasil bumi Aceh, ne gesek oleh Allah bak Pulau Andaman kenang. Dan 4 pulau yang direbut oleh Sumatera tempo dulu barosanya dukung dua. Hinan potensi minyak yang luar biasa. Pajan di screening 2016. Makanya ruh dalam program awaknya dinik tarik. Lagi dinik pegat hak kuasa tanah Habib Buga. Untuk kemaslahatan urang ketanya yang jauh tanah suci ini ambil alih kekuasaan oleh Indonesia. Nyo lagi nyanci tunggu potensi migas. Tapi alhamdulillah dengan kecerdasan dan kecerdikan pemimpin Aceh hari ini kali gue pegat kontrak dengan Uni Emirat Arab Saudi. Subhanallah. Ini kalian tidak lama lagi tunggu. Makanya kita kontrol bersama. Pemimpin-pemimpin Aceh kita jaga bersama. Menyoba drone sino luar biasa lah. Irok kau tak aku suka nang yang tapi kata aku. Atau alpar lagi kamu tu. Lun maaf mi, lun hana media sosial mi kan. Hana media sosial tapi sesuatu yang baik yang dikerjakan oleh pemimpin Aceh ikirim berita ke lun kalian. Ya Allah, sosok pemimpin yang kami idam-idamkan ya Allah. Ni jaga dulung mutuahnya. Lun kalau merumpa ngongoknya umi Bente sang-sang wate kalung merumpa lagi nyolong kau kuat melih nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Kalau ada di sini ada kan perwakilan dari muallim, tim pemenangan muallim kan. Ngetanya yang bagoknya ni you telefon muallim. Puro nak laki sabah bungkuh rukuk. Laki merumpa na lun begai lun baik ile kan han lun tim. Baik ile lun yo tak icok gambar sang-sang lun kau kuat melih nauzubillah. Dari pertama perdamaian Aceh sampai bak malam mutuahnya tunggu golom kulake saboh sak semen bak pemerintah untuk kepentingan dayah ban balebel golom pernah ne periksa taat monyona ne pupa ne batai pak yang ku dakwah nauzubillah hana pernah ku amdah long yang long suarakan lagi long perjuangkan adalah tindak keadilan daripada pemimpin untuk memakmurkan rakyat Aceh. Ni kalian kiban kebijakan Bang Iskandar tanya Bapak Bupati punya alpar lakinya awate gesida rumah sakit gini enggak ada jaringan Pak untuk akses administrasi kepe jaringan nyawang gop boleh katulung tapi goknya madap urang lekung madap yang dan sopan beliau ada mengebi jabatannya 3 minggu pakai gleh yang sektor pemerintahan bermutuah roh je nyo yang dia ku tamang marmau takik mesti tengok ibadah WA nya HP nya bak muka mai ku tepek lillah taala aku berah malah goknya urung sistem didikan bangoknya sistem merangkul menyakit lagi militer ju katem hanggai agama ke gede urung gasin sang-sang lagi hana pelayanan yang spesial ada istilah VIP kepada pejabat kepada urang napek baik menan le Aceh baik le ini dari semua sektor dari semua lini dalam kehidupan tidak boleh ada membedakan si miskin dan si kaya
nyo ningat dah ni pegat maulid nyo tapi ku pegat alam dakwah ni pegat maulid begaduh ni undang wa pejabat-pejabat iro ni teu pegat maulid undang wa pejabat ni ya bi kauri awaknya le ta persilakan agai tambah kauri ni peti be pegat kauri geyu bibu anak yatim fakir miskin geyu gusu ule aturan gusu ule anak yatim ni pegat le nabi dari likut uke busuk mano lego cum tiga tengku luluh dan lemah hati kita penuh dengan rasa kasih sayang sesama manusia nyo yang geyulam nyo bak maulid tengku nanti kalian perhatikan monyokan tengku kan nerudah ya bah de muka tiga hitam yo nerudah ya bah buh bak dayah sekalipun buh bak dayah maah tapi ini patut kita ubah kan mono ajaran Islam itu kafah di Aceh nyo ada kadangnya mbak ne ebe atai nak tagok-tagok bercunde nyo ruang VIP nyo ko urus raya belah no ide baba jambu ide perti-perti hai tu ide pejubu hanjia mana nemo dalam Islam itu salah dia maah berapa badan kan mesti tikidi lubeh malim drone iki tanya detak beranya talah hanjia fakir miskin itu setara dalam pandangan Allah yang membedakan adalah tingkat iman dan ketakwaan mereka yang mendalam agama pakai notek lain hiu dia nyo boy tik matin kapung muka kita nyo VIP boy tik matin kita boy tik bro yang kena kawannya dia tanggung singa di hadapan Allah orang silung lu hai lu yang jit lun suarakan orangnya lun pegah ne dengar alhamdulillah hai kau dengar jalan pegah je pegah selesai masalah orang si yang mutua ayah yang berbahagia munyonyo kata setarakan kemaksiatan kita tumpas lun secret saran dan kalimat kepada seluruh masyarakat Aceh jangan kalian jauhi tempat ibadah baik tunggu dalam waktu dekat ketika kedaulatan Aceh kena kembali mudah-mudahan kita semuanya berada dalam ranah keagamaan dalam persaudaraan yang kuat penuh persatuan dan kesatuan Aceh kembali tunggu jauh masjid ramaikan ilun yang tagasa saran tabo jauh masjid dekna orangnya kekurangan dalam hal ibadah kitanya kubjai apakah dari segi ambil air wudu tung wudu ngahmi ni kalau tung wudu ilung perhati orangnya tengok luntu itu yang mbak keran menawa ejak anami mudanya ni kita buka keran ngonggop tajam ilung na jadi aku tu yang gak kungi dia ji tengku pun dengan teke kong berang mono hai kungi ikan pubuk kena sama kita ni kuatu tu mayang keran ka buka ge kena mana orang ke yang ipa yang ia mustakmal yang kapeh batalakah yang bak muka kah yang ia itu ia pertama yang mustakmal yang ipa tu ke pakinya nampung kah nampung ke abu bek tanpa ke no boleh ikan makan yang tunggu kan dia ke yang udah mayang ni kok jai mendang kekurangan tanya Umi apakah dari segi berwudu dari segi solat mungkin kalian pernah lihat kan ada video-video yang beredar lun praktek sembahyang untuk apa utama sekali ibadah solat ni utama sekali berapa banyak saudara tanya yang itim pegot kanduri maulid sementara solat tidak pakon berani cak tanya udip mana sembahyang Umi semua kita tahu bahwa iblisnya membangkang terhadap apa dia membangkang? Dia membangkang tidak mau sujud kepada Adam. Tapi ke Allah sampai malamnya iblis mendang sujud. Cuma katanya manusia dumpu nikmat, dumpu fasilitas dicukupkan Allah. Kenapa tunggu kita lari daripada kenyataan? Kenapa kita menjauh daripada sujud kepada Allah? Di mana letak kesalahan bahati tanya orang silun? Cobalah sedikit membuka kesadaran. Ya Allah, apa kamu nolong ya Allah? Kubjai tunggu kubjai. Negala mi baik dari takbiratul ihram atau apa saja negala biuk mendang mi nanti menyokan nanti bisa kita clearkan kembali ya karena ana rekaman ya untuk wate tali bungong ikoh bak kamera ipegah tungkunya kagak tipak bungong ke dimpu salah bukan dia orangnya tungku lain macam ipegat mamai dalam dakwah ana ya nak tahu bukan mi okey kali pegah kagak tipak mi kagak tipak bungong itu pun cerita dan itayong tan pakai ipu gak juga yang lain nak nyo bungong mesti jilun waktu lun praktek kan sering pada yang nekalan mbak media yang tipak bungongnya nyan wate langkagah borosa dengku karena setrum dengku hai ku kontrol nyata video kadri teman cerape media nyan hai tapi dengku hai tingkah nabu mudi di edit lu maka ku raja urang kan
Hanya tengok lagi yang aku tak pupak-pupak tak mula urung. Kalau ada yang merasa tidak puas, kalian ambil nomor handphone saya, ni telefon. Baik lima no tak perlu tunggu. Umi, bacut mentang Umi, nanti nejin nanging bab video-video yang pernah diupload oleh urang lah masalah praktek sembahyang kan. Supaya mangat sempurna ibadat. Ni kalian mi taboh mentang saboh kecolongan. Wate tatren kan sujud kan? Kali tak sujud. Tadu antara dua sujud. Ni perhatikan siga mentang Umi. Yang tadu antara dua sujud mana kan? Yang mana? Kita bangkit. Ini kan artinya kita kan duduk tahiyat pertama kan? Duduk tahiyat phone yo. Wate bangkit dari tino Umi. Wate bangkit dari tino. Kebanyakan orang cara bangkitnya nyo batu semayang yo. Nyo ono nyo batu. Lo ulang nyo ono cara bedah batu. Nejak masjid, nejak melasah ni kontrol tiap talung pegahnya 40% nunggu urung bubuat. Nyoduk antara dua sujud. Tak baca tahiyat awal. Ini yang kata bedah, kata tengok bedahnya. Mendekati daripada talaknya kepada tempat sujud tunggu. Jadi baik minta rukun tangan karena batas dahinya sekurang-kurang bersejajar dengan ulai tuut. Dengan ulai tuutnya bersejajar. Berarti waktu tengok bedah sekurang-kurang sejajarnya dengan tuut. Bedah ulikat. Maka ilun diajarkan oleh guru ilun. Waktu bedah mana, baca duk mana. Jaronya maju tunggu, jaronya. Pelih jaronya. Ulikat. Tumpang mana, mupu bedah ke kiwi. Mu tumpang ke kiwi, bedah je ulikat. Muka buatan. Yang letak lun kalian, ini maaf ya, lun laki maaf. Yang letak urusan waktu bedah tunggu ya, berti-berti hai. Ai warai approve. Tapi dia ni area approve baik bengih ni dengar penjelasan le. Benda tetapi engkau ke mentang-mentang droga hana approve. Kiban ke hana approve pasti baju bu? Monyo tanya mu approve kan? Mun ulun jelaskan ni le. Jangan nanti kan kalian kiranya penghinaan, nauzubillah, tidak. Suatu ketika kan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu waktu netebit ni kontrol rakyatnya di pasar merumpa salah tidak sahabat tunggu rakyat tak perut. Jadi kan biasa tu mau rakyat perut dia tajak si menggaya tunggu bagi orang napeng nak siapa dah nang. Disutup le Sayyidina Umar. Punya bahasa tanya, bang. Yang perut pajak lebih ukur dah. Nyo bahasa alun ya, bahasa alun. Perut pakan lebih ukur. Dia jauh lebangnya sehat tengku, sehat. Gejauh bak Sayyidina Umar. Untung hana getepuk oleh Sayyidina Umar. Kena Sayyidina Umar, apa? Sehat. Hai. Nak getepuk ikan raya perutnya penyakit nak getepuk dah. Yang pertama penyakit paling raya, urang raya perut, cat bak ibadat. Olehnya letak salah gerakan yang gara-gara perut batak timang. Olehnya bergetepuk leka ngon gara-gara perut haik berotat batak budak untuk gerai panggilan azan ketika kita terlelap tidur. Itu kata Sayyidina Umar. Maka lun perintahkan bagata kurangilah makan yang manis-manis. Karena mameh-mameh berlebihannya nunggu akan meningkatkan poikennya gapah punya bahasa dia. Yang mana? Maka mu tanya lebih maaf ya yang namu perut maaf. Tanya yang perut kohek pada peti. Mu taduk pi muno nggang baju muno. Kelem ko imum Allahu akbar. Ne yang mu perut ko ki banda bodoh tu. Ya joro likut guru dam tadi pak gitu. Yang dalam hal ibadah mestinya banyak kekurangan, marilah sama-sama kita dalami kembali. Tatanya Umi Mdua dan Umi, ini kalimat ini jangan pernah kalian lupakan ya. Umi, dalam rumah tangga marilah sama-sama kita menjaga-jaga. Suami jaga istri, istri jaga suami. Bugot be ngan gara-gara BO Umi Mdua kala ni akun kelako ngan gara-gara BO drone lako kala ni apok rumah be. Ini momentum perayaan Maulid Nabi, kita mengambil contoh tauladan itu di mana? Nepegah oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka dari sini kita berkaca bagaimana Nabi kita mengajarkan mendidik anak dan istri-istri beliau. Berhasil.
luar biasa. Urunyo kan laki ceri bak lako menjadi ngetren kan. Ya, urina ngaceh walaupun hai kon bak gedayo, asal ka kurung belanja baju necre ku kede. Ummi netayang ba gure-gure empat nabi lu na pega dalam kitab ni sigo talake ceri bak lako hana dasar alasan yang tersentuh dengan syar'i. Hansip syarat ngon syar'i hai tim tunggu. Tapi kita sengaja meminta cerai. Hai. Wah. Du. Ni biasa ni mi batat mana ni turun dengan je gelon ni pendawah je. Tapi bagi tipa-tipa bungong kah. Du le beli kadu. Urang silon. Jadi yang perlu ku mau pegah petram karakter getanyo dalam rumah tangga. Wate takun bak lako talake ceri bak lako sengaja kan. Bahkan kaje ke ngetren bak takun bak lako hana peng urunyo. Ne ceri ku kede. Tapi ku dek mendrana peng hantong nan puau. Hana alasan ko. Yang pertama mono yang hana tersentuh dengan syar'i contohnya ya. Agaknya kon gemujudi bukan narkoba. Hana tupeh ngon inong sapu hana dengan kesabaran nuku kita tuduh berlebihan bahkan kita keluarkan kalimat necreku sekali kalian keluarkan kalimat dengan sengaja limortuhtun gepu jarak antara getanyo dengan syurganya Allah na'udzubillah. 3 magornyo ka ngetrend ha ba media ni kak belah no baru monyo ge WA bak kak belah di edo mentang la kosat mentang bangai cat ke kaput kapu gantau pakai cok dum yang cana yang kelima lakoi sampai mohron ni aku ramah pungo kayo hana peng ni si berat ujian dalam rumah tangga ini kalian ingat ya para istri-istri yang salehah seberat ujian dalam rumah tangga gepesempit rezeki le Allah. Watai ke petempit rezeki le Allah. Baik ni tuduh lako begak cin ngam perumo. Dana suami. Urinang baik ni de tunggu. Leh belah tun Nabi ge adawah. Leh belah tun. Itu putuput pendawah itakannya muka ke. Bunuh kata uam. Leh belah tun Nabi ge adawah mi. Umumkan di hadapan para sahabat. Hai sahabat lun baik ada urinang. Yang ni nyo kata babela dan maka jiwa tenang dah. Tak sayang urinang. Kalaupun ada masalah dalam keluarga baik dah poh. Wate emosinya kami memang kabrat tata. Kalian bayangkan wajah istrimu itu ibarat wajah ibumu. Karena ada nyo adat mandum lahir bak mak tu. Sampai ke hati kalian memukul seorang wanita. Tudung sahabat menung sayangi punya urinang tengah sakit ayah urinang tengah sakit nyan bela negusuk bak talak ulika tunggu nedoi sampai negusuk lala ruang jom bak talak tiga pernah hawa tu tak pegah haju sate pun tak laut dia mah tangga sate ke dengar-dengar tak kan belau sate ke urinang bersayang ke urinang baik ni popo baik dia mantungku ke urinang lun kami cuma sakit 3 minggu hampuli nyan cara pubadi mudah nunggu menyokat 3 minggu urinang hai tim pulih baik ni balik bak klinik baik ni bak doktor hoci tunggu bak tokoma ni bang timunya hampuli ni tepuk tiga memangnya ni apa dia kan pulang cara wate mukok nyan kakak berlebihan ya mereka hai mai tak baju boleh dua dengan kita pada dia baju pun nyam belenya tunti pedu ini ko Honda me ba toko cocok nyong kong kuyuk blo pusi kuyuk me ta kai ron kena hin me dalah dengar ben dia dua kan ya tuntun ni dengar ayah ke berai dia gua tai walung ta ke kuyuk me ba toko kan blo me ayah ni me mendang ni pelika nanti go takun meno ci ju tatah yang galak ate kagu galak kali ge kana yang galak cok gonya pudok dona pualau yang putih ke boleh yang pelai lu mau pegah ayah
Baik wate hanapeng suami tu bit bahasa-bahasa menyudutkan durhaka mim tua. Lam sempat dalam kemaah segala gua ba Allah kajen. Mu yang handa tu mai pakai ya. Nyo bahaya tan mi hana pun dana klik dana ru mata darah dalam ke ampun dahsyat ba Allah. Sementara posisi kita dalam status durhaka kepada suami. Momentum dah perayaan Maulid Nabi, kita bacalah sejarah bagaimana Rasulullah mendidik anaknya, menantunya bagaimana. Hantam tepek. Pernah suatu ketika Fatimah binti Rasulullah menangis. Guplung nunggu. Tiba-tiba tengok malam ya. Guplung dari rumah, hudai barat Rasulullah. Assalamualaikum ayah. Rasulullah hanya dengar sayang dekat ke Fatimah mentuahnya. Nu buka pintu Rasulullah. Ni kalan Fatimah anak lepakan. Ayah Ali suami don gudut long berat. Oh delila ko. Nya cara Rasulullah. Duk le. Duk. Anak ayah pandai je kenyeh-kenyeh. Ni ke Rasulullah. Ni cok le Rasulullah. Je tenang le. Ayah, ni hoi suami don ayah nudut. Iti je dut anak dron ayah long berat geduk ya tu. Mono ya. Hana keluarga yang hana masalah. Semakin besar rasa kesabaran dan ketabahanmu menghadapi suami nak, semakin mewah pula tempatmu di syurga disediakan Allah. Nya Rasulullah ke pernah. Maka beda ngana ni. Iwo nak tanya ya inong tengah malam. Ayah. Apa pegang? Idolong lela kok. Kalau aku pegang ngengkeng yang mah aku biang ka peti. Kalau aku pegang keji mamai nenek aku tutup mendung ya. Nya orang jamun aku pegang bakau. Jamun nyan inda tuji nya na pernah icu danyo jamun tabo. Tujuh keturunan. Je kemanfaatnya. Ini bukan etika, bukan cara Rasulullah mendidik. Urung silun. Lu pegang sabah sejarah nunggu. Ketika Sayyidah Fatimah hanampu tangguh ni rumah nunggu. Gasi nunggu hana ada perbekalan, bahkan pengorbanan mereka di jalan Allah luar biasa. Pengorbanan bunguh uruk raya kan kita semuanya ada persiapan. Tanya ada pegawai timpan, ada pegawai lontong, bunguh raya kan jumpa nak nanti jame anak-anak tanya pun napui pajo nunggu. Demikian keluarga Sayyidina Ali dan Fatimah. Tapi yang aneh nunggu, keberhasilan Rasulullah mendidik mereka luar biasa. Poh limong kan selesai solat subuh biasanya poh 6 setengah 7 dah kemai orang raya kan. Sebelum solat subuh Fatimah dan Sayyidina Ali necok 2 buah karung gandum tunggu getok-tok rata rumah tunggu gepasok dak surah kita nyo tunggu gepasok breh tiare tapo lam kantong rata rumah. Assalamualaikum. Gue buka urung Tuhan. Empat sedekah ke bunga horea. Ngak napu gue paju. Nak tidur urinong tunggu. Janda kau nyan katuha. Cukup lisik. Untuk apa Ali dan Fatimah membagi-bagikan di pagi yang mulia ini? Ada apa? Gue cubi tunggu giaklum. Wah sembayang horea mandum tunggu. Kan di rumah masing-masing ni wah. Giaklum le urinong bunuh tunggu. La ilaha illallah. Hana urang yang hana terurai air mata. Gekalan Fatimah, gekalan Sayyidina Ali, geduk dua anaknya di depan Sayyidina Hasan dan Husain, tunggu ke pajo gandum bati dengan rupiah bati ke pajo dengan seraya tersenyum mereka tidak mengeluh. Ngekli urinang yang guplung baru Rasulullah dia mengadu, ya Rasul lihatlah keluargamu. Rasulullah saya mencikot kepada keluarganya kahaju Nabi. Butuh Nabi, kenapa keluarga aku ada apa? Ya Rasulullah, hana kata-kata yang bisa saya ungkapkan. Ni kalanlah langsung deh. Nujah Nabi mi, bak pintu nudang Nabi mi, mudrop ru'i mata. Punya berkali Nabi, ya Allah, Engkau maha mengetahui, Engkau maha melihat. Lihatlah bagaimana keluarga, anak dan menantu, cucu-cucuku ya Allah. Pada pagi yang indah ini, yang bahagia. Tapi apa yang mereka makan? Ada makanan, mereka lebih memilih untuk menyedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Sementara anak dan menantu juga cucuku menggepaju hatrabasi. Ya Allah, ini ku buat tempat yang layak kepada mereka. Dengar doanya. Suara Nabi kedengaran kepada Fatimah kan. Ni kali Fatimah. Sang lagi ayah luar. Ni tubi tengok. Ayah, pakau nukli ayah. Hana ayah. Bahagia lon kalian kata. Artinya tidak sia-sia
selama ini ayah mendidikmu, juga Ali dan juga cucu-cucu daripada ayah yang mendidikan urang silon, keberhasilan beliau mendidik. Maka urang silon sering tak hana makanan nunggu rumah. Bahkan bukan hanya satu waktu kan. Pernah satu kali 24 jam tidak ada apa yang mau dimakan. Hana tak pernah. Okeylah kita tanya urang cik, anak 2 euro nekun le Fatimah mi. Ali ni ja upasai kadang so-so najuk bun de iu bantu-bantu na ibi sedekah cukuplah untuk kita beli makanan untuk sesiuro. Nekun le saya Ali gat lun izin ja upasai hana dawa. Pantang tak dawa apalagi mata uro bengah nunggu kali kleek leok budah lakoh nama oh preman kah hina ku puduk kedek puduk nak ku takat nya cukup pantang tu yang anda punya kira rezeki nunggu rezeki peluang item jak bagi tanya orang hanjut bengah bagian mugrib hanjut leok lah rumah ngetubit Saidina Ali dari rumah. Urung silun ini mungkin kisah sudah sering kalian dengarkan. Napeng dungku urung tuha pernah giu kerja Abu Talib zaman dungku gema janji katnya 3 minggu kerja upah golom sempat kerja upah Abu Talib kan meninggal. Maka urung tuhanya ge asetak Ja'far saudaranya Ali han merumpak Saidina Ali gohoilah le bapa Ali ilun jamun pernah luyu kerja ba urung cik drone kalau sempat lunjuk upah urung cik drone kan meninggal drone selaku ahli waris lung jo ba drone baik tur hutang lun getrimong Saidina Ali ini didengar baik-baik ya urina gecok pengnya menyo kira-kira menyo bahasa tanya orangnya 100 ribu lah 100 ribu kan Ali ketika gerumpak peng 100 ribu ayah kan gejau kude kan dia belo chip kan dia pudu baju di pungoyan buoi le rumah katanya mbak rumah Fatimah lun mumpok sedekah peng ayah lun jamun kepegang giu kerja ba ayah lun hana sempat gejo gajinya ka gejo balun tu mah lun tanya mbak gata Fatimah apa yang lebih membutuhkan di rumah tanya putra pu sira pu capli pu boh manok pu briga pu minyak makan nekeun le Fatimah suami lon no beliau baju-baju sapu mentang asai kaglah untuk uronyo ke getanyo hana tak penting Hasan dan Husain lebih kita utamakan budoh Saidina Ali dari rumah kena jauh pasal dia belanja maaf tiba-tiba di persimpangan jalan nunggu merumpah urung tuha muno nunggu terhenti perjalanan Saidina Ali ketanya oleh Ali bapak pakon pak Ali nak kemudahan Nabi bacut lun kasih 3 minggu hendak aku pajuh makanan teringat Saidina Ali lun anak lun perumah lun baru 3 euro atau 2 euro bapaknya kasih 3 minggu kelih Saidina Ali kasih 3 minggu pak nan pajuh makanan nyo kon lun mentang Ali di rumah lun nalun tanggung anak yatim 7 dro menyona mudah Ali Nabi sedekah bacut Saidina Ali hendak tanggung coy bantu tu ribe keju je cok korang ni pak sedekah cok ini corong diobjektifkan pendengaran supaya bagan nuduh orang ujung tu nanti dia cok iktibar dalam kehidupan kita keju bantu tu ribe ni Ali nak tinggal ke dran hana pe bah tinggal ba Allah cok je pak pernah lelaki balik hana maka beda dengan tanya ayah dia jauh masjid pemor be ni tajuk cok balik dan jeleng ke masjid beda kakaknya ni karena keikhlasannya ini yang utama kan peng hanali ni gu budoh Saidina Ali kan ngejauh patai ni dia wo rumah dia pegah bak rumah gu peng hanali aneh kan aneh lontai yang bak dalam yang dekat dia ya ni dia wo rumah handa je ka pakon Saidina Ali getijut wo rumah pakon karena Saidina Ali kan mengerti bagaimana watak dan sifat istrinya kan demikian kan ai tanya bukan benancit pakon handa jiwa karena kata tengok engkau ngi rumah kiban yang ka pasti lagi aji jadi kan nuwa Saidina Ali ayah umi perasaan Fatimah kok bagah cara gitu
Jamil, gua buka pintu gua jenguk le bacun gua. Kok bagasa gua buka pintu. Awak cano gua suami lu. Hana nu belah apa ka? Mono Fatimah. Pembuno na orang yang lebih membutuhkan kujuk orang terkah mandum ni jauh mandum Fatimah karena katanya dia menanggung 7 orang anak yatim dan 3 minggu naik baju makanan Fatimah maka lunjuk mandum oh menan manggu-anggu Fatimah Ali merasa bersalah Sayyidina Ali ketanyong Fatimah bengeh ayo Hana kan mandayong Hana li belanja kadang drone bengeh tu suami lun demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah ayah lun atau ayah tuan drone mana gak ajarkan danyo seandainya wahai suamiku lun berada pada posisimu sungguh juga aku akan berbuat sama seperti engkau yang demikian berakur nyo tekedi tanyo tanyo dia tajuk peng kali kuju wo mai ke lo kuju han kuju wo han aku tu padu ke alah tahu ai tak fikir dia dapat depan tu rumah tu he gedok pintu gue fikir rumahnya di dalam padahal ngonggo berjemput kagak pernah likut dia yang pakai apa le ke nanti nak apa nak berah pekerjaan nak belah tepu nak kali kujuk pek yang ke ide nak urus minta terka kepegangan dia ke teman kau kujuk pegangan mandum ni jauh yang kepegangan lebih ada poi ke lain nang lain hantam ku tu mai ke la kau bangai ke hantam ku tu mai ke draw terdeuk gop ni pumpeun pungo la kau bangai ni ku berabad dah mulai untuk malam bawa rumah melasa nyap rumah dia tapi Sayyidina Ali tidak Wati hana tak pernah gekel le Fatimah Ali nejak long pasal dia kadang Allah kebi kemudahan dia kebi pemudah tanya God Fatimah tam doa ke lon insyaallah suami lon kup lega anu ku berangkat long Zainal Ali yang dikalan ke bala oleh Allah nyo poin yang dia nak pegang ayah umi ayah nyo poin yang dia nak pegang wati kejebit kedua kali Sayyidina Ali tiba-tiba nasi urung tuha ya urung tuha ka bungkuk bak jaro goyan talo unta nunggu cukup lega apa tinggal ketarik menon dia geus Sayyidina Ali dari kejauhan Ali kono ya kono nyuplung Sayyidina Ali kepikir dia lagi bantu kan orang tua lagi nyantru kono tayang le Sayyidina Ali ada apa pak Ali noblo unta apa hana peng lun pak noblo kedai kerono tapi dong hana peng pak padum yung pak serta 50 juta yang bibi anak peng pak rayu tak peng 10 juta dong anak peng pak Ali lun tanya mbak kata nak galak te ko untanya galak lun tari tablo gede ke gata dengan cara tamu utang lun bi keun bapak jet bapak jet maka geblolah le Sayyidina Ali dengan harga 150 juta ya nyo begot tak ada perhati biar tu orang ujung dia surtu 50 juta geblok oleh Sayyidina Ali dengan cara hutang ucap oleh Sayyidina Ali gekan oleh bapak Ali orangnya orang pekan di pasar ngebeh pasar kadang lagu lebih dek nak rezeki kata ohnya god bapak gebalah pasar oleh Sayyidina Ali yang anehnya di persimpangan jalan guhoi le tidur urung tuha tu Ali kau pelaga unta hot ni ba lu nak mai pasai bapa tak publau luncana lu publau padum niken le Sayyidina Ali lun blo serta 50 juta kita stop dulu dalam Islam hukum berniaga berdagang jet pegah pangkai halo jet hanjir kan bahkan gure-gure danyo tes mubut selalu menekankan kalau berdagang jangan bilang modal kon salah gure danyo pegah kagak doa dak ulama Aceh pun doa tunggu
Pakan lagi nyo cara tacok hukum. Karena si kurung puluh persen urang dagang nyo tunggu menyoga pegah pangkai sulit. Kan lagi na, menyo lagi na, jut pegah. Nabi kita nyo tega dagang nego giak mekat, tapi pegah pangkai, hana juga masalah. Karena Nabi orangnya jujur. Itulah untungnya kejujuran nego. Dengan kejujuran tak pegah lagi na pangkai, gop rasa iba, neple rasa gasih li Allah, maka akan dijupeng lebih karena jujur. Ya itu poinnya. Mai tanya kembedaan. Tahu lah utnya maaf ya. Bente tentang aku akan geronkan nyokan hino kejadian di Aceh. Ila ut wate musim engko jerubok kena. Tunggu banjir jeruboknya. Polian paap itim car watenya. Tuna api cukup lagak. Nyan engko cirinya kan atau corong. Ada ikut dengan jaringan dia urang ke bawah-bawah ni lawan naga. Tapi nak urang yang sayang nak baik mubadir, gukut. Gaya urang dia. Bawah raga tak ciri ya. Cak kulung ni. Oh je ni cak yo. Padung. Alah ni jo ipem musur tu. Mongpluh yo dia. Mongpluh lebih je bawah raga. Tapi memang anayum tu. Di mana-mana memang tengok musim jeruk pa tuna ya. Tengok kau galak ilon cukup galak dengan ciri kan dia tak kenang masang keeng yang buku keeng macam tacruk lah dong 50 ribu tak belau tak bawa raga tacok tak bawa raga tak main gede tak tumpuk-tumpuk 30 ribu terus orang padum yang tak bawa rembuk 10 ribu ya sekilo long belau jet jet nah macam tak bawa raga mbak lombok teman 3 kilo padum yang 3 kilo 65 bunuh tak bawa raga ke belakang engkongnya 50 ribu. Nyawa dekat kegok memang itu tidak salah ya. Secara kita mencari keuntungan dalam Islam, baik salah lun ada terdapat 12 hadis yang berkaitan tentang dalil-dalil dagang untuk mengambil keuntungan. Kalau saya tidak salah, lebih 12 buah hadis menyatakan kalau pangkai teribet ini cok 3 juta, tak nama urung mumang belau jucok je lah ba. Hai teribet dah belau 3 juta atau belau urung mumang. Maka orang silap kekele orang belah puno man 65 si kilo 50 hansip hansip pak ilum pangkai mitong lebih angkat tulis kan kiban cara pangkai lebih yang tahu kalau beragam tak bawa raga 50 lebih nyo hino letak sulit kita nyo nauzubillah kan nyo bekli mu nyo tak pegah lagi nak silakan berdaganglah dengan cara jujur. Maka kembali kepada pokok persoalan pegah le Sayyidina Ali ba urang tuha pangkai lung 150 juta pak padum bapak nak belau padum lebih keuntungan ke lun gepegah le bapak Ali lun belau untanya 250 juta han menghaitat kata Sayyidina Ali han apa yang lun nyo lun doa kiban kondisi unta yang nantinya ketika saya bawa ke pasar inyo iblo leher 2 juta jit lung belau cukujut Sayyidina Ali dekat Sayyidina Ali silakan pak kalau memang jet ni belau 250. Singkat kisah geblo oleh bapaknya 250 juta gecok pangkai le Sayyidina Ali 150 juta dia pulang pangkai gop nyobek tua tanya ledak dah mekat lagi nanti hana pangkai merengek-rengek lekai pangkai bagop dekai hijau pangkai kat tua bedaan ke pangkai urung gada ubah yang hanja ni yo pangkai gop tak paju jet ke modal tak paju hana izin por ku haram mana boh tahu dia kan gecok sedet lah orang tuha buno modal serta momplo nunggu merumpa orang tuhanya watai gejok modal le Sayyidina Ali serta 50 juta geken le bapa Ali padahal kalau memang kau tidak mau mengembalikan juga tidak apa di dasar tadi saya pada ikrar itu sudah saya niatkan kalau memang tidak sanggup engkau kembalikan maka kalau pemaaf lu anggap sedekah tapi kiban kini jawab Sayyidina Ali pak akad kita tadi jual beli secara hutang pak menyolun hanlun pulang pengnyo bakal lung akan terhutang ngandrana sampai negeri akhirat maka lun bumutume ngandrana dan belum tume pulang atadran tersenyum urang tuanya becok peng serta 50 juta geken le Sayyidina Ali pak dari modal yang bapak percayakan tadi 150 juta lun merupakan keuntungan 100 juta nah izin pak lun paju yang Islam lu izin Ali izin tak puas dah belum makanan anak promo halal engkau makan Ali alhamdulillah
Gublo makanan bio-bio terpele Sayyidina Ali, ngupuau rumah orang silun. Truk rumah, watai kekalan le Fatimah nunggu beliau merasa ketakutan. Ini teguran kepada para isteri. Tanya yang inong. Watai le ipu openg le lako, bet gerihing-gerihing dia ulai kameng cerita. Tanya yang balako, Pak Dicok Peng, apakah hasil judi atau transaksi narkoba? Dari mana engkau memperoleh harta atau uang sebanyak ini? Tanya. Baik apa pun neraka teguh bahaya. Tanya anak tengah-tengah. Ukul le Fatimah. Ali, suami lon. Pak Dicok Peng kop jahai 100 juta. Panik makanannya. Fatimah berceritalah leganya. Tapi rasa takutnya han gaduh Pak Fatimah. Nikah le Fatimah. Suami lon. Ayahku kagak depu ya. Ayah lon Rasulullah kan depu ya. Golom nejak pegah le ba ayah lon. Lon yo lo. Nejak Sayyidina Ali. Nyo kesimpulan. Nejak Sayyidina Ali ba majlis ilmunya Rasulullah. Rasulullah dengan para sahabat dengan menjelaskan bagaimana fadilah keuntungan getanya bersedekah, kita melahirkan keikhlasan. Nyo tengok ajarkan oleh Nabi. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara memberi salam. Sayyidina Ali pun datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terhenti pembicaraan aku. Waalaikumsalam. Ali tersenyum berat harganya ke Rasulullah. Rasulullah hampada. Rasulullah kan tepu yang karena pemberitahuan itu kan merupakan wahyu daripada Allah. Ni putih Pak Nabi ni tepu ke likut hantu som Pak Maulana. Ni ke Nabi. Ali rumah tak agak. Ya Rasulullah, Allah gebir rezeki kulun koble orangnya. Nya. Padum Ali bersih 100 juta. Alhamdulillah. Ali nak tetusoi gata yang publa unta ke gatanya tau. Hana ya Rasul. Bahkan waktu lun bayang-bayang saya tidak pernah melihat wajahnya, baik itu di seputaran Makkah atau di pasar Madinah. Golong pernah ya Rasul. Siapa orang tua itu ya Rasulullah? Ni pegang oleh Nabi ditanya yang mulia. Ketahuilah Ali, orang Tuhan yang publa unta ke gata itu adalah malaikat Mikail, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tercengang semua sahabat. Lalu siapa? Panik unta. Untanya panik ya Rasul. Untanya adalah dari sedekah 100 ribu yang tajuk ku orang gemadek. Sementara rumah kata nak terpena, tapi kata lebih merasa bertanggungjawab di atas penderitaan saudara kalian. Nujuk peng 100 ribu merasa kalian bertanggungjawab. 100 ribu yang tapudip keikhlasan. Gebalah oleh Allah dengan seekor unta yang begitu indah. Allah tempatkan di dalam syurga. Tiba masa Allah itu maha mengetahui kapan masanya dalam keluarga kita membutuhkan akan sesuatu. Bakwatenya Allah perintahkan malaikat Mikail, cok fahala ada gata sedekah buno, cok Mikail untanya juk perantaraan ke Sayyidina Ali pegot pilum ji muno berkali Allah. Makanya ke perantaraan Mikail semakin terkagum Sayyidina Ali. Tayang le Sayyidina Ali, ya Rasulullah, so yang beliau untanya nyana ke malaikat Jibril alaihi salam, utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umi yang perlu digarisbawahi, sepedih apapun penderitaan kita dalam rumah tangga, tolong kondisikan hubungan dan kewajiban kita berbakti kepada suami. Napeng jid kitanya melahirkan senyuman, membuat suami kita tersenyum, tertawa, bahagia. Kenapa dikala kepesumpit rezeki orangnya icubit kalimat-kalimat yang menyakitkan hati para suami? Apakah kita tidak sadar bahwa ini adalah metode kitanya untuk memperoleh durhaka daripada lakor tua. Nyo kan pura-pura ni kalian sabar orang uji oleh Allah dalam rumah tangga di atas kewajaran. Kalau dari pandangan kita ya, di atas kewajaran itu pandangan dan penilaian kita. Tetapi jangan lupa Allah tidak memberatkan seseorang hamba melebihi daripada kapasitas seorang hamba untuk bisa menampung ujian Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Bak tabur rumah mi na lako tiro perumah tiro anak limau perumah yang kau lagak anda kau dari tiba ni maaf ya, tiba-tiba suaminya kena stroke. Ini pelajaran katanya mandung umi. Tiba-tiba lah kawan yang kena stroke, hanya ke minta rezeki le. Sementara anak minta ubah-ubah dengan limang boh. Kaknya pitari ke? Ke kenai lah kau ke? Long hanjit le long minta rezeki.
Borokon, maaf ya, maaf. Borokon dia bantu go peteren-peteren tupung di pasai. Peteren tupung. Ibi pen memplur bay. Gublong kok masin becut, gublong ber setengah are minduah nyoban udip. Tapi mereka selalu tawakal kepada Allah. Tiba masa nunggu. Hana apa oleh hana so mencapai. Gekun le lako. Tak minta kerja le kata ya. Sayang anak-anak tanya je tak tenda 3 minggu. Tapi bagaimana anak-anak tanya untuk berubat. Gekun le permoh banyak. Long minta utang legit. Long utang babak kedai. Ini kan bukan pekerjaan sehari. Artinya hanti euro, 2 euro, 5 euro. 3 minggu lam utang. Lingkar kedai gadung utang dengan but hana lah kau hanya kerja. Sehingga apa? Tiba masa tunggu, ho yang gejak mutang hai putang liligop. Maka gekun lelak kau. Nejak bak orang kaya nelake ron bruh baru mau orang kaya. Nila kerah baje baru mau orang kaya. Nesik nalung baru mau orang kaya. Ibi pen bacut jetlah tablo boboh mano saboh breh masaboh mok kana tanya jet dah tenda gen lelako. Bedak perumoh tunggu jak ubena rumah orang kaya. Assalamualaikum. Buka pintu oleh orang kaya. Pernah kak? Nabut yang je lon kerja, lon butuh biaya, suami lon sakit, anak lon butuh makanan, anak ngondok, hino hanabut, betul pintu. Rumah je juga demikian, Wah hati. Gua rumah ke kalian anak kaikli, anak mate. Asal khawatir pajobu je anak perlu tahu. Pernah pun apa ke tagun, dia tidak perlu tahu mama, kipanyong perasaan tanya orang si wate gua mak perumoh lakonyo bangnya ge kalau nana gabe himo ge nging ada lako ge pegah dia lako kanya ni jale baru mau orang kaya ni pegah ni mohon bibi kerja ibi breh mentang tabah mok kaje ni jak ju gejak perumoh nya 3 apa beheur ro merupa ngau orang kaya. Kalau lu bergerak bunuh hanabut ini, Pak, tolonglah Pak. Anak lu kami himau Pak. Kadua uruh nak pergi siapa anak kamu yang ubut. Kamu kajilah, tolonglah Pak. Pergi ke orang kayanya, ni kalian ujian mim dua. Ujian di kala tanya aku persempit rezeki luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ada kesadaran. Ke orang kaya mana? Jet long bantukah? Lon bi breh sabosa. Lon bi minyak makan 10 kilo. Lon bi sirah, zakam, minyak, segala macam kebutuhan dapur. Semuanya saya cukupkan. Tapi ada syarat. Kena urinangannya. Apa syarat je Pak? Ni pegah je bertajam. Syarat je. Maaf. Ibu-ibu ya, bapa. Syarat je dia ni benda tim ngelung tiga. Ini kemerat ni. Ini kisah nyata, bukan suatu yang kita reka. Hai dah tanggung jawab di hadapan Allah. Gemor inangnya, ya Allah, segitu beratkah ujianmu ya Allah. Walau di balik penderitaan haruskah hamba yaitu berhadapan dengan dosa dan berzina? Tidak ya Allah, tidak. Getubit tengok. Tapi ni kalau dia getubit gua rumah. Golong truk rumah, bak pincorot de kalan anak ganyan sabah-sabah tumbang pingsan karena kelaparan. Hana urang si yang hana roi mata umim tua. Gegisah you. Gejak lo mak urang kaya ya. Pak, tolong Pak, anak lon gabe pangsan Pak. Hanjil lon kalon, ilong darah lon, anak lon. Nabi Pak. Kena bapaan, cok you, po. Untuk support yang merempat bak hotel, janji ne ngelung, cok hana payah bayu. Keterpaksaan, tapi bukan berarti membuka peluang untuk berzina. Nauzubillah. Gecok makanannya, gepuau rumah gebi ke anak gu. Lako genging ru imata, getanya lelako patah temui barangnya. Bercerita tengku ban 2 klik bulut breh yang naik ke bulut. Ya Allah, senantiasa kami tawakal dan berserah diri kepadamu ya Allah. Jangan biarkan tubuh ini bergelimang dengan dosa. Berhansip ya Allah ketakwaan kami. Apa kekurangan kami ya Allah, ni jaga kamu. Yang ban ya tu, padahal sudah dihadapkan dengan persoalan yang cukup genting. Orang siam tuan berbahagia, bukan lelako ya. Lon hana rela promoh lon berzina, tapi setidaknya ne percepat janji
pertemuan kalian. Lun yujak kata kon untuk berzina. Tapi drone kali ni menjanji ni merumpok ngon orang kaya nyan ba hotel. Nyan yang merumpok kon no Medina. God. Gemano-mano kakaknya katari tunggu gubuk lilip katari tu gejar ba hotel. Ini saya mohon maaf. Bukan berarti lu ya cerita sesuatu yang jorok ke. Nauzubillah. Terus aku di ba hotel merumpok orang kaya nyo. Temong je yang pak gambar dia. Temong kak yang duduk atas sofa ni. Orang memang cukup dari ni. Bang temong orang kaya nya tu. Kurak gudup pintu. Menggudup jantung kaknya tu. Itu bit imada tu. Kena orang kaya yang. Kan kali dah sepakati. Jumpa kali lun bantu. Nyo lagi nyo ni jak ni akli ya kena. Dia pulang mentang-mentang lun bantu. Punya memang handa tim ju baik dacok barang lu. Kepegah lekaknya. Ni jak umur ni ni apa gelih dro-dro ni. Gepikir le orang kaya nyo kagetim. Lagi nyan kita mau makan mamon tunggu geling jaro ke dia ulangin. Ya Allah. Si gede ya Allah baik ni putar lun dengan neraka drone. Walau nak uji seberat apapun ya Allah, baik ni putar lun dengan neraka, baik ni putar lun dengan butina ya Allah, ni bantu lun ya Allah. Itu bit orang kayanya nego. Kalau nurinangnya mudah pula geklik. Gejak orang kayanya nak permulaan ko genikmat tubuh urinangnya tunggu gemetar tubuh urinangnya luar biasa tu. Sampai waktu kagak nikmat golong kenang tunggu ubi raya dalam doanya ni tebit suara ganyan. Ya Allah, dia bantu lon ya Allah, dia puji ulun dengan neraka. Tudang napa? Orang kayanya nak berdua. Tudang ke kalian puji ulun dengan neraka. Musurut tu mekak tubuh kak ya. Gepegah. Hai orang kaya, nana doa kondisi kamu orangnya, kamu udip serba kekurangan, kamu udip serba keterbatasan, tapi senantiasa hati kami terpaut kepada Allah, tidak mau kami terlibat dan yaitu bertemu dengan perkara-perkara yang membuat dosa. Doa orangnya, udip serba kemewahan, serba gemerlapan, semuanya dilebihkan Allah. Kenapa berani engkau cenderung kepada perzinaan? Gekli orang kayanya engkau gesujud, getaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran buat kita pada malam yang berbahagia ini. Sehebat apapun kehidupan kita, coba renungkan. Berapa banyak kau renyo nunggu yang kata culuk atrah haram kena, nyo kena kai camang. Dan yang cukup menyakitkan, kita-kita yang bandar narkoba, sabu-sabu, tramadol orang silon, ingatlah hasil daripada jerih payah kalian itu berupa uang haram. Ni cok nu belum makanan nu peak babah mata lagi tak peak apa neraka ya. Lagi ni peak apa neraka lam babah mata, lam babah inong, lam babah anak tu. Sampai hati kalian tak julok apa neraka lam babah anak dengan keluarga. Taubat dan sadarlah orang silon. Hana manusia di atas muka bumi yang tidak pernah melakukan dosa melainkan Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa katanya manusia ni pegali Nabi kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam itu berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik mereka yang pernah melakukan dosa segera sadar dan segera kembali untuk bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li karabatina wa li ummahatina wa li zawjatina wa zurriyyatina wa ikhwanina wa masyayikhina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahumil khairat rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najati minan nar wal afiyah indal hisab. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين استجيب دعاءنا كلنا أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Terima kasih Tuhan ucapkan kepada seluruh hadirin yang sudi mendengar dakwah hingga dengan selesai. Mudah-mudahan di setiap penyampaian diberikan hikmah juga manfaat oleh Allah, terutama kepada ulun Tuhan yang menyampaikan, kiranya adalah manfaat kepada seluruh hadirin yang mendengarkan. Ketika dalam penyampaian terdapat kekurangan, kejanggalan atau gasa narit ulun Tuhan, kepada seluruh hadirin mi dan ayah dan tuan laki maaf beraya datan maaf wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in usikum wa nafsi bi taqwallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.